hadirin di webinar Manifestasi dan Adaptasi COVID-19 dalam Perspektif Agama, Kebersihan, dan Kesehatan. Webinar ini adalah seri pertama dan bagian dari pengabdian masyarakat skema aksi UI untuk negeri kerjasama dengan mahasiswa dan dosen. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Anissa Afisyena dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang juga bagian dari Abang None Jakarta Barat. Hari ini saya akan memandu webinar manifestasi dan adaptasi COVID-19 dalam perspektif agama, kebersihan, dan kesehatan. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada webinar kali ini. Pembicara pertama ada Bapak Aang Hudayat SPT selaku trainer dan konsultan 5R. Lalu pembicara kedua, kita mempersilakan untuk Bapak Profesor Dr. Ari Fahrial Syam selaku Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia periode 2017 hingga 2021. Pembicara yang ketiga, kita ada Bapak Ustadz Kasif Hir selaku penceramah dalam siaran Islam itu Indah, Trans TV dan Cahaya Hati Indonesia, iNews TV. Webinar ini adalah seri pertama dan bagian dari pengabdian masyarakat skema aksi UI untuk negeri kerjasama mahasiswa dan dosen. Sebelum kita lanjut ke pemaparan pertama oleh Bapak Aang Hudayat, saya ingin memberikan gambaran umum tentang materi webinar kita hari ini. Kemunculan pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seluruh kegiatan yang biasa kita lakukan secara massal ataupun individual terpaksa harus kita lakukan di rumah guna untuk menekan laju penularan virus tersebut. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang masih dibolehkan untuk dilakukan secara massal, seperti aktivitas ibadah, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat untuk memahami pentingnya dan gentingnya sebenarnya situasi saat ini sebagai bagian dari kesadaran untuk saling menjaga diri. Sebagai bagian dari masyarakat, kami bermaksud untuk mengadakan webinar ini sebagai salah satu langkah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penyebaran dan penularan COVID-19. Webinar yang bertajuk Manifestasi dan Adaptasi COVID-19 dalam perspektif agama, budaya, dan kesehatan diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam kenormalan baru atau new normal dengan baik. Sesuai dengan protokol kesehatan juga di tiga sisi, yaitu agama, budaya, dan kesehatan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gambaran umum COVID, materi webinar kita hari ini, dan saya ingin mengundang kepada Mas Aji untuk menyampaikan penjelasan umum mengenai pengabdian masyarakat skema UI untuk negeri, lalu pembacaan profil pembicara juga, dan menjelaskan tentang topik kita pada hari ini. Kepada Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Selamat datang juga kepada pembicara dan juga teman-teman yang lain. Saya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sri Aji Bagus Sasongko. Saya adalah salah satu dari panitia pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini, pengabdian masyarakat UI,
yakni kegiatan kami ini berada di bawah naungan DPP MUI, juga di bawah bimbingan dosen kami dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, yakni dari Prodi Indonesia, Bu Niken Pramanik, dan juga Bu Ratna Jumala. Baik, pada webinar sore ini akan mengangkat tema manifestasi dan adaptasi diri dalam menghadapi COVID-19 dalam perspektif agama, kebersihan, dan kesehatan. Yang telah menghadirkan 3 pembicara, yakni Dr. Arifah Rial Syam, kemudian Ustadz Kasif Hir, dan juga Mas Aang Hudaya. Baik, acara ini adalah acara yang dilaksanakan oleh kami beberapa mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, ini sebagai rangkaian kegiatan dari pengabdian masyarakat ini. Dan dalam acara ini kami ada 2 rangkaian, yakni sosialisasi dan juga turun lapangan. Webinar ini termasuk dari bagian rangkaian acara kami, yakni yang sosialisasi, karena di sini akan dipaparkan terkait manifestasi dan adaptasi diri berdasarkan 3 ruang lingkup, yakni agama, kebersihan, dan kesehatan. Dan juga nanti di rangkaian kedua kami juga ada acara yang turun lapangan untuk rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kami ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari panitia pengabdian masyarakat ini. Dan juga sebentar saya akan buka terlebih dahulu profilnya. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Baik, untuk profil pembicara akan saya bacakan dengan singkat, yakni yang pertama dari Mas Aang Hudaya, SPT, beliau merupakan trainer dan konsultan 5R. Kemudian pembicara kedua di bidang kesehatan, yakni ada Profesor Dr. Haji Arif Fahrial Syam, SPPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP, FACG. Beliau adalah guru besar dalam ilmu penyakit dalam, dan juga beliau sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada periode 2017 hingga 2021. Kemudian Ustadz Kasif Hir, SPDI, beliau adalah penceramah dalam siaran Islam Itu Indah Trans TV dan juga Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Baik, demikian profil singkat dari para pembicara, dan demikian paparan singkat juga dari profil pengabdian masyarakat UI ini, Aksi untuk Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Aji. Lalu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Namun untuk sebelum kita melaju kepada sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir acara. Jika hadirin atau teman-teman yang mendengarkan hari ini, hadirin dari webinar ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat di samping Zoom ini. Karena nanti kita akan memilih pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh pemateri kita pada hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut Bapak Profesor Dr. Haji Arif Fahrial Syam selaku Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Bapak Profesor Arif Fahrial Syam, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya saya bicara di forum ini, di webinar ini. Ya, jadi topik yang dimintakan kepada saya yaitu mengenai manifestasi dan adaptasi COVID-19 dalam perspektif. Tentu nanti ini saya lebih fokus nanti masalah kesehatan, ini kan topik secara keseluruhan ya. Nanti akan saya lihat secara untuk kesehatan ya. Ya, terima kasih nih. Artinya memang forum-forum seperti ini dibutuhkan, di mana bahwa COVID ini bukan saja dilihat dari perspektif kesehatan, tapi juga dilihat dari perspektif agama, ya dari ya ini bicara soal kebersihan ya segala macam. Karena sekali lagi permasalahan ini adalah bukan saja urusan permasalahan kesehatan, tapi juga permasalahan kita bersama. Dan approach dari bagaimana kita bisa menekan angka ini juga itu juga harus dilakukan secara multidisiplin gitu ya, karena sekali lagi masalahnya pun juga karena masalahnya bukan masalah kesehatan saja. Sekarang kita udah bicara soal masalah budaya, ya masalah ekonomi, masalah hal-hal yang akhirnya memang kita secara bangsa ini boleh dibilang angka kita ini masih terus tinggi, kita ternyata belum berhasil menekan angka laju penambahan jumlah kasus ini. Nah, ini saya sampaikan perjalanan dari COVID-19 di Indonesia. Jadi di awal Mei itu angkanya masih 5.000 per 10 hari. Ya, kemudian di Juni angkanya 10.000 10 hari naik ya. Sehingga akhirnya 25.000. Kemudian pasca mudik ini ada lonjakan lagi. Ya, ini kan berarti ada keramaian di sini. Pasca mudik ada keramaian. Ya, apa yang terjadi kemudian adalah memang angka itu tembus ya jadi 40.000. Kemudian di Juli konsisten kita naik 15.000 per 10 hari. Di Agustus kita naik lagi 20.000 per 10 hari. Di September saya tadinya awalnya berpikir ini kita akan stuck di dalam 30.000 per 10 hari. Ternyata tidak. Dalam hitungan 10 hari pertama kita sudah mencapai 35.000 10 hari dan dalam 10 hari terakhir di bulan September ini angka kita 40.000 10 hari. Jadi akhirnya memang tembus angka kita 295.499 per hari ini. Bahkan pada beberapa kesempatan saya bilang kalau memang pilkada ini tidak bisa terkendali rangkaiannya, terutama kampanye-kampanye face to face terus dilaksanakan, saya bilang selesai pilkada 9 Desember, selesai pilkada, maka pertengahan angka kita nembus 500.000 per 500.000 angka, berarti 0,5 juta orang Indonesia itu terkonfirmasi positif COVID-19. Karena sekali lagi saya melihat tidak ada upaya-upaya yang cukup signifikan bagaimana kita bisa menekan angka ini dari kita semua begitu ya. Nah, terus terang saja karena memang saya kebetulan mengamati ini dari awal ya, dari awal akhir Januari kita sudah melakukan webinar di FKUI, terus di awal Maret ketika kasus pertama pun kita ingatkan lagi masyarakat, sehingga ini saya bilang ini kita akan tembus ini di awal Juni 25 juta. Ya, kemudian berlanjut lagi, ya saya bilang kalau ini terus berlangsung maka akhir Juli maka awal Agustus kita udah 100.000. Ini prediksi ini ternyata ya bukan sesuai yang saya harapkan, tapi prediksi ini saya lihat kenyataannya di lapangan dan saya nggak tahu apakah prediksi ini saya salah atau tidak atau bahkan lebih cepat. Maka pasca pilkada angka kita sudah tembus 500.000 angka konfirmasi positif. Nah ini pada saat mudik tidak adanya komitmen antara pemangku-pemangku di dalam negeri ini, ya baik itu pemerintah pusat, daerah, masalah mudik tidak satu suara bilang ini tembus 40.000, kenyataannya tembus 40.000. Jadi inilah fakta bahwa memang ini kenyataannya mau dibilang apa, tapi sebenarnya simple sebenarnya bagaimana kita bisa ini adalah bagaimana orang konsisten untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Ya, di awal pada saat awal penyakit ini kami para kalangan medis juga berpikir bahwa ini adalah hanya infeksi paru-paru gitu.
Jadi hanya karena memang laporan-laporan di awal menyebutkan demikian. Tapi mulai ketika laporan kasus-kasus di Wuhan itu sudah mulai muncul, walaupun dengan jumlah sampel yang di awal masih seratusan, sudah mulai bahwa ternyata penyakit ini tidak saja pasien itu dengan infeksi paru, tapi ternyata bisa saja pasien ini datang dengan keluhan lain. Jadi bisa datang dengan diare, bisa dengan nyeri perut ya. Bahkan ada aja pasien dengan kelainan mata, tahu-tahu memang ternyata COVID dan matanya itu berhubungan karena COVID-nya. Atau kelainan kulit juga kita juga bisa temukan demikian. Jadi makanya kita bilang ini the great imitator. Jadi suatu penipu ulung gitu ya, sehingga di awal kita tidak menyangka bahwa sebenarnya kasus yang kita hadapi ini adalah kasus COVID. Nah, ketika kita tidak menyangka kasus itu COVID, apa yang terjadi? Orang tersebut akan menularkan dari satu orang ke orang lain. Ya. Oke, yang jadi masalah sampai saat ini pun obatnya itu belum ada. Kalau dalam beberapa hari terakhir disebutkan salah satu perusahaan swasta nasional farmasi menyebutkan bahwa ada produksi remdesivir, itu sebenarnya juga bukan obat COVID, tapi memang pada beberapa riset untuk kasus yang berat. Tapi juga tidak konsisten riset tersebut. Karena kan yang menyebutkan bahwa ini memang memperpendek masa konversi dari pasien positif negatif, tapi tidak mempengaruhi mortalitas. Pasien ini tetap aja meninggal dengan jumlah angka tersebut. Jadi terus terang sampai sekarang vaksin. Walaupun pemerintah bilang bahwa Desember akan ada vaksin, sedangkan risetnya aja baru Januari. Jadi sekali lagi bahwa yang terpenting sekarang memang kita harus ingatkan masyarakat ya pentingnya 3M tersebut. Simpel sebenarnya, cuman kalau kita tidak konsisten ya kita tidak akan bisa melaksanakan ini. Ya. Dan ini ya kematian-kematian itu memang setelah terjadi komplikasi multi organ ya pada pasien-pasien tersebut, ginjalnya rusak, jantungnya rusak, livernya rusak, jadi semua organ ya parunya sendiri udah pasti karena yang diserang oleh virus ini paru ya. Nah ini yang saya bilang tadi di awal 28 Januari ya, saya juga sudah menulis opini mengenai hal ini, mengingatkan saja walaupun pemerintah kayaknya masih jauh, bahwa apalagi hoax-hoax beredar, kita negara tropis, virus ini tidak akan sampai di sini. Banyak hal lah cerita-cerita bahwa nampaknya kita tidak akan kena musibah ini gitu. Tapi saya bilang bahwa ini adalah penyakit global dan saya sudah sampaikan gejala-gejalanya di sini. Dan di bulan Juni saya tulis lagi bahwa ini great imitator. Jadi pasien ini bisa datang dengan keluhan-keluhan yang macam-macam. Jadi kita nggak bisa anggap remeh. Ini juga menjawab kalangan masyarakat yang dokter itu maunya meng-COVID-COVID-kan saja, ya nggak bisa begitu. Tidak sesimpel itu, dokter itu punya profesi, ada etika, ada juri, ya artinya ada komite yang memang menilai kalau dokter itu melakukan kerjanya secara etika atau tidak. Ya, kemudian surat izin praktek pun juga bisa dicabut kalau ternyata dokter tidak melakukan sesuai dengan sumpahnya. Jadi sekali lagi buat masyarakat memang simpel aja dia bilang. Nah ini tapi di satu sisi banyak orang yang percaya bahwa ini sebenarnya kerjaan dokter saja gitu ya. Bahkan kan salah satu influencer akhirnya sekarang masih dalam proses tahan karena dia mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia misalnya. Nah, ini saya tulis, memang kenyataannya demikian. Kita lihat kok pasien-pasien tersebut memang awalnya dan ternyata betul bahwa virus itu memang ditemukan di sepanjang saluran pencernaan mulai dari kerongkongan sampai dengan usus besar sehingga virus ini bisa kita deteksi dari feses. Jadi sekali lagi ketika ada satu pasien yang memang awalnya bukan gejala paru, bisa saja ternyata diketahui bahwa ini pasiennya datang karena infeksi COVID. Ini hal-hal yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini memperhatikan masalah ini gitu. Karena sekali lagi ketika kita tahu di depan kita itu positif, maka dia menularkan kepada kita. Ketika ada satu kasus pasien positif tidak kita pisahkan mereka, maka ini akan menyebarkan kepada orang lain. Ini hal-hal yang harusnya kita juga mesti bantu untuk mensosialisasikan bahwa ini memang bukan penyakit sederhana gitu ya. Oke, ini saya bilang simpel saja kok. Ini di awal Maret kita Dr. Dewi Sumarko ini ke Ketua Magister Kedokteran Kerja FKUI, ya ini di dalam suatu webinar. Ini masih berlaku sekarang. Jadi artinya apapun misalnya di awal beberapa bulan yang lalu kita udah ingatkan, simpel saja ini problem ini bahwa virus itu menular dari droplet, ya kan? Gitu. Nah sekarang kita lihat
droplet bagaimana ya, pakai masker. Nah sekarang masalahnya apa? Ya kadang-kadang masker itu kan tidak digunakan dengan baik. Masker taruh di dagu lah, taruh di leher lah misalnya. Ya melepas masker itu justru bukannya menyelamatkan, bukannya artinya kita apa namanya melindungi diri Anda ketika Anda taruh masker di dagu, disitulah virusnya loncat ke hidung Anda gitu loh. Itu yang kadang-kadang saya sedih juga. Kenapa itu juga dipertontonkan di media TV. Saya sudah mengkritik itu. Tolong deh ketika ada narasumber yang begitu ditegur oleh produsernya, karena dia itu sebenarnya sedang mencontohkan hal yang memperburuk, yang menyebabkan penyebaran itu bertambah buruk gitu ketika masker itu ditaruh di dagu, ya. Itu faktanya demikian. Kemudian juga hal-hal yang lain adalah bicara soal faktor resiko umur di atas 40 tahun, ya, sistem kekebalan rendah, jadi memang dianjurkan oleh orang. Nah, jadi masalahnya begini, anak-anak muda itu sembarangan aja dia tidak abai terhadap masalah ini begitu ya. Oke, dia memang kuat tahan, tapi ketika dia pulang ke rumah, di situ ada umur 60 tahun dengan berbagai macam resiko, orang tua itunya lah yang ini. Saya tadi praktek, ada ini sampai sekarang sampai 2-3 hari itu masih nangis itu anak itu tersebut. Kenapa ya? Karena dia sedih orang tuanya meninggal dunia dan tertular dari dia gitu. Jadi dia akhirnya jadi stres sekarang karena memikirkan hal tersebut. Nah itu tadi, jangan sampai teman-teman semua ini kan sebagian mahasiswa, jangan sampai karena kita merasa kita kuat, kita pulang ke rumah, kita tularkan kepada orang tua kita meninggal, nah itu tadi, sesal, kemudian tidak berguna. Gitu. Ini hal-hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Sesimpel itu pasien itu. Kita bicara banyak klaster-klaster keluarga banyak sekali sekarang ini. Ya, saya mendengar cerita, kalau dulu masih cerita jauh, sekarang udah cerita deket. Si A positif, si positif A, semua positif. Oh ini bapaknya meninggal, oh ini ibunya meninggal. Jadi itu hal-hal yang buat kita sudah sesuatu hal yang sudah sehari-hari itu kita dengar gitu. Jadi ini sekali lagi simple kok. Cuman bagaimana kita tidak kena droplet tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika ada di dalam ruangan tertutup, sirkulasinya nggak bagus, dia bisa menjadi airborne, dia bisa menularkan. Ini juga terbukti pada klaster-klaster kantor, di mana itu terjadi di ruang-ruang, yang saya bilang tadi, di ruang-ruang pantry yang umumnya di pojok-pojok atau di belakang-belakang yang sirkulasinya nggak baik, disitulah terjadi penularan antar sesama pegawai. Ya. Nah, karena itu saya bilang tadi, ya jelas tadi, ya ini pakai masker, nggak bisa, nggak ada lain. Masker yang benar, bukan masker yang asal-asalan, bukan masker yang taruh di dagu gitu loh. Ketika ngomongnya kerasanya, suaranya agak-agak susah, diturunkan maskernya. Ketika diturunkan, disitulah virus berpindah dari tempat yang dari itu masuk ke hidungnya. Gitu. Itu suatu hal yang harus diperhatikan. Ya, kemudian ini tadi datanya, ini saya bilang tadi, kita termasuk yang saat ini bilang masih gagal untuk mengatasi pencegahan ini. Kita bilang angka kita hampir 300.000, ya faktanya angka kita sudah naik 4.000 ya. Kemudian ini dan juga yang hal yang membuat kita juga miris, meninggal ketika 37% di atas rata-rata dunia. Kita optimis karena hampir 75% itu sembuh. Nah, itu hal yang memang mesti kita, karena dengan apa namanya, kita dokter ini dan para medis sudah mengenal penyakit ini, kita bisa manage pasien ini. Dan juga semakin meningkatnya tracing dilakukan, sehingga kasus-kasus yang ringan dan tanpa gejala sudah bisa kita dapatkan. Sehingga angka kesembuhan ini makin lama makin baik. Ya. Nah ini kemudian secara dunia, terus terang saja, sebentar lagi, kalau sampai 300.000 udah fall udah. Indonesia udah paling masuk yang masuk 300.000 jumlahnya. Sebentar lagi Kak, cuman mungkin hari ini masuk data baru, besok atau lusa kita sudah tembus 300.000, jadi kita udah disamakan dengan negara-negara lain, karena memang patokannya WHO bilang 300.000 udah artinya ya udah ya masuk kelompok di atas 300.000. Dia bukan hitungnya di atas 1 juta, di atas 300.000. Ya di Indonesia ini, di Asia Tenggara, Filipina ya yang sudah 300.000 ini. Ya sebentar lagi kita ikut Filipina. Yang lain Malaysia masih di bawah Singapura, Thailand apalagi di bawah, Vietnam apalagi di bawah kita. Ya oke, orang bilang ini kan bicara soal jumlah penduduk, ya betul, bicara soal jumlah penduduk ya. Nah, ini kan faktanya demikian gitu ya, tapi ini memang ya kenyataannya angka kita memang seperti itu. Ya, oke. Jadi ya ini 4.000 tuh kayaknya udah konsisten sekarang ya, angka di atas 4.000 terus ini konsisten.
Nah, apakah ketika dilakukan PSBB itu serang saja nih nanti akan tunjukkan datanya. PSBB ini cukup berhasil ya dalam tanda petik. Pada saat PSBB pertama di DKI itu benar-benar turun karena memang ketat sekali. Intinya adalah mencegah bagaimana orang tidak berinteraksi gitu ya. Jadi sekarang ini kan ketat, cukup ketat di Jakarta, restoran-restoran itu restoran-restoran tersebut hanya hanya eh, take and go ya, cuman untuk itu aja ya. Dan tidak boleh tidak boleh kliennya itu duduk sana di situ. Itu juga. Kemudian juga jumlah pegawai juga dibatasi sehingga kendaraan-kendaraan umum juga berkurang jumlahnya. Sekali lagi ini memang upaya yang memang akhirnya mesti dikerjakan gitu ya. Karena disitulah potensi-potensi penularan terjadi gitu ya di kendaraan ya di restoran-restoran tersebut begitu ya. Dan kita tahu lah cerita-cerita di tempat-tempat lain juga Korea ketika mulai berhasil ini pembukaan pertama justru klaster pertama terjadi di klub malam misalnya seperti itu ya. Oke, nah ini yang datanya terakhir, ini cukup menggembirakan. Saya bilang tadi, memang betul kalau kita kendalikan masyarakat tidak berkumpul, ya tidak makan sama-sama, segala macam, itu cukup signifikan kok menurunkan angka ini. Gitu. Ya, cuma nanti apakah kita bisa bertahan berapa lama ini seperti begini, gitu loh ya. Jadi inilah yang harus kita terus perhatikan. Jadi upaya-upaya ini bisa ditekan sebenarnya ya ketika orang dihindari untuk berkumpul ataupun kalau berkumpul ya pengawasan yang ketat. Kalau saya bilang memang law enforcement itu mesti tetap ditegakkan. Walaupun sebenarnya itu tergantung dari kita sendiri. Karena law enforcement kan seperti polisi, polisi ada di depan mata kita pakai masker. Ketika polisinya lengah kita lepas masker. Nah, seperti itu tuh disiplin-disiplin seperti itu yang harus mestinya kesadaran dari diri kita sendiri bagaimana kita harus menjaga ini ya. Terus terang saja di awal saya sebutkan bahwa memang keterlibatan alim ulama ini cukup signifikan. Cuman memang masalahnya medianya kan ini masjid tadi dibatasi karena memang kondisi seperti itu ya. Media-media daring ya, apakah semua orang ini juga bisa mendengarkan acara-acara seperti begini ya, pencerdasan mengenai bagaimana penyakit ini ya. Saya rasa TV juga selalu ini kan, tapi ada masyarakat juga merasa jenuh, tapi tetap mesti selalu ingat simpel sebenarnya dari awal Januari itu yang kita ingatkan cuma 3M itu aja udah selesai sebenarnya. Karena virus itu ya bisa keluar dari tubuh seseorang ya dengan cara begitu. Kalau dia pakai masker, kemudian kitanya pakai masker ya virus itu tidak berpindah. Simple sebenarnya. Sekali lagi simple sebenarnya ya. Oke, ini PSBB Satgas yang menyampaikan bahwa 4 sehat 5 sempurna nih menggunakan istilah gizi zaman dulu ya. Jadi gunakan masker, ya physical distancing, cuci tangan, ya olahraga. Saya rasa jadi gini. Kayak saya ada pertanyaan, Pak ini suplemen yang bagus apa nih Pak Dokter? Saya bilang suplemen yang bagus, oke macam-macam silakan. Saya bilang yang penting tidak mengganggu lambung Anda karena kebetulan saya memang dokter penyakit dalam. Banyak pasien-pasien makan minum lemon lah, vitamin C dosis tinggi, akhirnya lambungnya bermasalah. Ya lambungnya bermasalah, akhirnya nggak mau makan. Akhirnya makannya kurang, ya kena COVID dia. Karena apa? Intake-nya nggak bagus gitu loh. Jadi ujuk-ujuk mau mencegah, akhirnya dia kena COVID. Ini yang saya sampaikan. Karena 3 hal tadi sebenarnya bicara soal bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh, suplemen. Oke, setuju. Stres juga itu mesti dikendalikan dan istirahat yang cukup gitu. Dan sekali lagi, memang banyak hal cerita macam-macam, tapi sekali lagi mestinya dengerin apa kata dokter. Karena pasien saya juga bilang, ini Mbak, ini ibunya cerita menyampaikan ke tentang suaminya, ya ini apa aja anjuran orang minum ini, minum apa aja minum ini, akhirnya lambungnya bermasalah. Ya ujung-ujungnya dia nggak bisa makan dalam seminggu ini. Ya untung belum kena COVID. Saya bilang tadi. Ya kan tadi itu tadi, tolong kalau baca informasi dari siapa? Begitu juga teman-teman sekalian, ketika ada sharing ini dari mana? Kalau nggak jelas, udah di-delete aja. Jadi kita tidak menyebarkan hoax kepada orang lain. Saya rasa saya nggak tahu, nanti Pak Ustadz yang bisa komentarin. Kalau kita tidak jelas ini berita ini ternyata hoax, kita sebarkan orang lain menggunakan hoax tersebut, kita kena dosanya apa tidak? Tapi kan intinya tadi, kalau Anda tidak mengetahui, tidak paham tentang suatu hal, lebih baik Anda tidak mencari kepada orang lain, kalau bukan bidang Anda, misalnya seperti itu. Saya rasa itu sih jelas pesannya sebenarnya. Pada kesempatannya, makanya saya terima kasih. Terus terang saja di awal
akhir Maret ya, ini kan bicara soal bagaimana dengan masjid ya, saya terus terang saja setuju waktu itu ya, karena memang betul di sini sajadah orang, misalnya kalau ini memang sajadah ini orang baru sujud berikutnya lagi kebetulan dipakai lagi di situ, masih bisa memungkinkan dia yang kita bilang kontak tidak langsung. Ya, oleh karena itu bawa sejadah. Saya rasa ini udah budaya di tempat kami pun, semua orang yang mau sholat udah mesti bawa sejadah. Pun saya di rumah pun juga begitu. Saya di rumah pun juga begitu, ini sejadah bapak, ini sejadah ibu, ini sejadah anak, dan sejadah ini. Jadi tidak bercampur. Karena sekali lagi saya bilang, saya dalam seminggu 2 minggu ini, bahkan saya bilang kita harus meng-OTG-kan diri kita dan OTG-kan orang lain. Itu kalau kita mau selamat. Artinya disitulah bisa kita melakukan pencegahan gitu ya. Oke, ya, kemudian juga hal-hal yang lain, nah ini saya bilang tadi, pendekatan keagamaan, budaya ini menjadi hal yang penting. Memang saya setuju bahwa kita tidak bisa disamakan seperti masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang itu dari kecil udah diajarkan disiplin. Ya tidak beda dengan kita gitu ya. Itu satu hal. Tapi bukan berarti kita juga ya udah pasrah aja lah, udahlah memang udah bangsa kita begitu. Tidak. Mesti ada perubahan kok. Kita lihat kok ketika orang-orang Indonesia ini berada di Singapura pada tertib semua, kok disiplin kok mereka. Nggak sembarangan ngerokok, nggak segala macam. Kok ketika balik lagi ke Indonesia hilang disiplinnya. Ya kan? Begitu juga teman-teman kami dulu sama-sama sekolah di Australia, kalau dia bawa kendaraan di Australia rapih banget, parkir nggak boleh sembarangan. Karena betul, memang kalau nggak dikit-dikit didenda, balik lagi ke Indonesia, balik lagi ngaco-ngaco lagi. Itu kan saya bilang tadi, sebenarnya budaya itu ya kembali lagi kepada diri kita. Ya kalau dasarnya mendisiplin, dimanapun kita berada, kita juga tetap disiplin. Gitu, ya. Oke, nah ini juga terima kasih ya MUI juga, Majelis Ulama Indonesia juga merespon hal yang cukup baik di sini ketika memang ada ini panduan ya, karena sekali lagi betul itu kerumunan ya, kerumunan itu terjadi dan kita mesti saling ingatkan. Jadi ada beberapa masjid-masjid yang menggunakan baik itu satpam kalau ini memang masjid di perguruan tinggi misalnya, kalaupun tidak mungkin para petugas itu saling mengingatkan. Karena sekali lagi tadi, ketika kita abai, maka kita bisa menjadi sumber penularan. Ya saya rasa, ya, saya pernah juga menemukan klaster pengajian, ya kan, ustazahnya kena, ya kemudian ya rembet-rembet semua. Nah, ya ini ini harus diperhatikan. Ya jadi begitu juga misalnya pengajian menjelang beberapa kali saya ketemu pengajian menjelang pernikahan, kan ada pengajian. Ya waktu ngaji kan nggak enak, suaranya nggak kedengeran, dibukalah masker. Ya jaraknya kan juga seadanya lah istilahnya begitu. Itu tadi hal seperti tadi akhirnya apa ya, terjadilah klaster pengajian. Itu faktanya memang demikian gitu ya. Oke, ini juga begitu juga untuk ibadah-ibadah di tempat lain. Saya rasa beberapa tempat ya klaster di gereja juga ada ya. Baik itu di kita di Singapura, saya juga mendengar waktu itu ya. Kemudian juga di kita juga ada ya, karena sekali lagi ini masalah. Jadi sehubungan dengan ini topiknya tadi ya memang kita untuk saling mengingatkan. Beberapa masjid memang sudah ditutup ya karena memang kondisi yang tidak memungkinkan khususnya di Jakarta, tapi kalaupun memang ini dibuka maka kita harus selalu mengingatkan. Udah pastilah kita bosan dengan kondisi ini. Udah pasti kita mau ngobrol, duduk sama-sama di masjid ya seperti biasanya, tapi kenyataannya memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita hal-hal yang dulu pernah kita kerjakan saat ini tidak bisa kita kerjakan ya. Ini hal-hal yang lain ya, berjabatan tangan udah menjadi barang langka sekarang. Saya juga sama anak sendiri juga tidak berjabatan tangan lagi, mau nggak mau, karena bisa saja saya bolak-balik tiap hari ke rumah sakit, misalnya saya bolak-balik ke kantor masih ketemu orang walaupun juga dibatasin ya, anak saya hanya di rumah saja ya, tentu paling tidak kita mesti menghindarin gitu. Mau nggak mau ini hal-hal yang memang terjadi di kita ya. Ada datanya, informasinya waktu itu dicatat tanggal 20-nya ada 9 klaster rumah ibadah di Jakarta ya. Kemudian nah ini lagi dampaknya terus terang saja saat ini ada sekarang agak reda di Jakarta ya. Wisma Atlet udah turun sekitar lebih dari 50%. Beberapa IGD juga udah turun dengan PSBB saat ini. Jadi agak napas sekarang tenaga kesehatan. Kemarin tentu kita alami peak yang cukup besar ya. Ini riset yang kami lakukan di FKUI itu mendapatkan angka 80% dokter dan petugas medis sudah kelelahan, ya, keletihan, ya udah capek, macam-macam lah ya yang terjadi gitu ya. Dan ini yang kemarin saya bilang ini sudah turun dengan kondisi saat ini di 30 Agustus dan mudah-mudahan ini terus bisa dijaga kondisi seperti ini ya.
Ya, jadi baik, ini hal yang saya sampaikan ya kepada teman-teman semua. Memang informasi yang saya sampaikan tentu tidak mengenakan, tapi ini harus saya sampaikan karena sekali lagi kami sebagai petugas kesehatan itu mendapatkan kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi tapi akhirnya terjadi. Kasus-kasus yang sebenarnya bisa ditolong di awal, tapi karena informasi yang tidak diterima dengan baik sehingga akhirnya jadi terlambat. Baiklah, nah terakhir ini saya buat tulisan opini kemarin terbit di Koran Bisnis Indonesia mengenai aspek medis. Di sini saya menghimbau bahwa salah satunya adalah saya bilang ya, jadi posisikan diri sendiri dan orang sekitar sebagai orang tanpa gejala agar kewaspadaan. Jadi ini di dalam opini ini saya menganjurkan posisikan diri Anda ya, diri kita dan diri yang di depan kita itu sebagai orang yang positif sehingga kita memang benar-benar waspada gitu ya. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terus terang memang nggak ada kata lain yang kita bilang harus sabar. Ini kita udah 9 bulan, ya udah 8 bulan. 9 bulan, sekarang udah bulan 10 ya, kalau bilang dari Januari, ya Februari, terus sampai bulan Oktober kita mesti sabar. Dan insya Allah ini juga selalu memunculkan kesetiakawanan di antara kita ya, saling berbagi ya, terutama untuk para tenaga medis, alat pelindung diri, alhamdulillah selalu ada saja yang memberikan bantuan setiap waktu kepada kami melalui ILUNI, FKUI ya, juga termasuk upaya-upaya untuk membantu dokter bisa melakukan membantu screening dokter. Karena kalau untuk yang memang kontak dokter dengan kontak dengan yang positif itu memang ditanggung. Tapi ketika untuk screening secara rutin, dokter-dokter itu tidak ditanggung. Jadi terima kasih ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang membantu peran dokter dan tenaga medis lain di dalam menanggulangi wabah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Ari F. Syam atas pemaparannya. Tadi kita telah berdiskusi mengenai penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah, lalu kesalahan yang sering dilakukan masyarakat, dan solusi untuk menjaga diri di tempat ibadah dan lingkungan. Kita berdasarkan pemaparan Bapak Ari F. Syam, kita harus bersama-sama saling menjaga agar ibadah kita khusyuk ya. Baik, untuk selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan berbicara, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Aang Hudaya, SPT, selaku trainer dan konsultan 5R. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi untuk peserta webinar hari ini, jika ada pertanyaan mengenai topik kita hari ini, boleh langsung ditulis di kolom komentar atau kolom chat di sebelah kanan Zoom ini. Karena nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya-jawab. Baiklah, untuk Bapak Aang Hudaya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Saya share screen dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat sore semuanya. Yang terhormat Prof. Ari, kemudian Ustadz Kashif dan seluruh panitia dan peserta di sore hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita senantiasa terlindung dari wabah COVID dan tentunya dari seluruh mara bahaya. Nah, baik, untuk sesi kedua ini sebetulnya sudah banyak hal yang disampaikan oleh Prof. Ari, tapi saya memang nanti pembahasannya sangat teknis ya, karena request-nya juga tentang dari aspek metode 5R ya, kaitannya dengan penjagaan diri dan tempat ibadah baik di masjid maupun di rumah masing-masing agar bisa terhindar dari wabah COVID maupun sumber bahaya yang lain. Nah, saya akan mulai sedikit perkenalan. Saya dulu di IPB ya, di IPB angkatan 2009, jadi masih sangat baru. Kemudian hari ini masih bekerja di Dompet Duafa, salah satu lembaga jiswab di Indonesia, dan
selain itu memang saya lebih banyak aktif sebagai trainer konsultan, baik untuk metode 5R, 5S, kemudian Gemar Rapi, ini metode berbenah untuk tempat tinggal ya. Jadi hari ini kami juga terus menggalakkan, terutama di masa pandemi, karena ternyata rumah yang rapi, rumah yang bersih itu relatif lebih mudah ya untuk mencegah terjadinya wabah COVID di tempat tinggal masing-masing. Kemudian juga di Global Ecopik Alliance dan beberapa aktivitas yang lain. Baik, nah kalau tadi kaitannya dengan tempat ibadah dan diri pribadi tentunya, nah maka ketika berbicara soal kebersihan dan kesehatan, maka dalam Islam itu adalah hal yang mutlak ya. Tidak perlu jauh karena mungkin nanti sesi ketiga akan lebih jelas ya terkait dengan aspek agama ya. Karena ya bersih dan suci ini ya syarat sahnya ibadah gitu. Jadi hari ini perhatian terkait dengan kebersihan, terkait dengan kerapihan, terkait dengan kesucian ini harus menjadi perhatian bersama. Karena hari ini kalau kita lihat misalkan di sebagian masjid-masjid baik yang ada di lingkungan kita atau di tempat-tempat yang lain, kadang di beberapa tempat, misal di kamar mandinya, di toiletnya, atau lantainya, misal ketika sujud, waduh aromanya sudah nggak enak gitu ya, karpetnya sudah bau luar biasa, atau kalaupun pakai lantai, becek dan lain sebagainya. Padahal bersih ini, ya ini pintu pertama ya, agar ibadah kita sah. Nah, kemudian dalam Al-Quran sudah sangat banyak ya ayat-ayat yang menyampaikan anjuran untuk menjaga kebersihan diri, kemudian kebersihan di tempat tinggal sampai di tempat ibadah ya. Oke, saya lanjut. Ini saya cepat saja. Juga ini dalam salah satu hadis ya, hadis qudsi ini disampaikan. Sesungguhnya rumah-rumahku itu adalah yang di bumi itu adalah masjid. Nah, di sini jelas ya, masjid itu rumah Allah gitu kan. Nah, sehingga menjadi sangat miris ya manakala kita melihat di beberapa masjid yang mungkin ya barangkali pengetahuan masyarakatnya masih kurang ya. Ini menjadi PR kita bersama juga selaku orang yang paham secara pendidikan, paham agama, agar perhatian terhadap masjid-masjid dan tempat ibadah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena hari ini juga tempat ibadah yang menjadi salah satu tempat yang dalam tanda kutip ya favorit menjadi tempat penyebaran COVID-19, terutama di masjid-masjid yang masih kurang aware terhadap penerapan protokol kesehatan. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan penting, kenapa sih kita itu harus rapi dan bersih ya? Ini konteksnya memang tidak spesifik di tempat ibadah ya. Tetapi kalau saya sebagai trainer bisa menyampaikan, kita memang harus mulai dari diri kita sendiri, kemudian di tempat tinggal kita. Dan hari ini saya selalu menyampaikan, terutama di kegiatan workshop 5R maupun Gemar Rapi, kadang rapi saja itu nggak cukup ya, rapi dan bersih itu nggak cukup. Nah, tetapi nanti kalau nyambung dengan konsep 5R, R yang pertama itu kita berbicara soal ringkas ya, barangnya tidak berlebihan. Nah, hari ini memang salah satu ciri khas di sebagian masyarakat kita adalah ya senang menumpuk barang ya, budaya konsumerismenya masih luar biasa gitu. Kadang tidak memandang status gitu, mau yang rumahnya masih ngontrak, mau orang yang rumahnya sudah 2 lantai 3 lantai, tetapi kadang fenomena senang menimbun dan menyimpan barang ini menjadi PR. Karena dengan barang yang banyak itulah ini menimbulkan problem yang baru ya, soal kerapihannya, soal kebersihannya, atau mungkin terlihat rapi, tapi ternyata banyak yang disembunyikan gitu ya. Rapi, tetapi karena barang-barangnya itu banyak tertata atau banyak disimpan di dalam rak penyimpanan, di dalam lemari, atau bahkan di rumahnya punya gudang, dan seterusnya. Nah, alasan yang pertama adalah ya tentu karena kita ingin menjalankan perintah Allah, karena sudah sangat banyak ayat yang menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan ya, dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus bersih, kenapa kita harus rapi, kenapa kita harus hidup sederhana ya. Kalau saya lebih menyoroti kita harus hidup sederhana, artinya kita harus betul-betul memiliki barang itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sangat menarik karena hari ini ketika kita mau hidup rapi, mau hidup minimalis, misal hari ini mulai populer gaya hidup minimalis, kadang muncul sebenarnya pertanyaan penting. Seberapa banyak sih barang yang ingin kita simpan gitu ya?
Nah, ini saya tarik jauh ya ke belakang karena ini akan menjadi faktor penentu juga. Ya. Ketika orang memiliki barang yang begitu banyak, ya, tentu akan punya problem yang cukup banyak. Bagaimana merawatnya, menyimpannya, dan akhirnya ketika tidak mampu menyimpan dengan baik, tidak mampu merawat, lebih banyak yang sia-sia, pasti akan menimbulkan berbagai hal yang negatif ya, terkait dengan kesehatan, terkait dengan keamanan, mubazir, dan seterusnya. Yang kedua terkait, ya memang betul, ketika kita hidup rapi, bersih ini bagian dari upaya kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang begitu sempurna, soal kebersihan, soal kerapihan, soal kesederhanaan, mulai dari anggota badannya ya, hanya memiliki beberapa pakaian. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah ya, dalam diorama rumah Nabi, ternyata beliau itu barang-barangnya tidak banyak, gitu. Sangat sederhana. Padahal beliau seorang pemimpin agama, seorang pemimpin pemerintahan saat itu, seorang panglima perang, tetapi lebih memilih hidup yang sangat sederhana. Dan dalam konsep hidup sederhana, ya ternyata dengan memiliki sedikit barang, kita akan lebih mudah untuk merawatnya, lebih mudah untuk menyimpannya, dan memastikan tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting sebetulnya. Nah ini memang agak sedikit bergeser ya pembahasan kita, tapi saya kira ini sangat-sangat relate ya. Ini terkait dengan menjaga amanah diri dan harta. Maksudnya adalah ya ketika kita memiliki barang yang begitu banyak, tanpa kita mengetahui ya seberapa banyak yang sebetulnya kita butuhkan, artinya kan sebagian barang tersebut justru malah sia-sia. Banyak yang bertumpuk di lemari penyimpanan, di dalam rak, bahkan sebagian sudah dibungkus menggunakan kardus ya. Ini juga tidak pandang bulu ya. Bahkan sekelas selevel mahasiswa yang hanya tinggal di kos-kosan, itu kalau kita lihat tumpukan barangnya luar biasa itu ya. Nah, dengan kita melakukan aktivitas berbenah, merapikan, sebetulnya kita tengah berupaya untuk memastikan agar setiap barang di rumah kita itu betul-betul kita gunakan. Tidak ada satupun yang berlebih dan sia-sia. Nah, yang keempat, dan saya kira tadi sudah dibahas oleh Prof. Ari terkait dengan upaya untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Nah, ini terutama di tempat-tempat keramaian, di tempat umum ya, di masjid. Karena hari ini mungkin jadi apa ya, dilematis juga gitu. Saya sering kali ngobrol dengan teman-teman pengurus DKM ketika ke masjid gitu ya. Wah, ini mall kok dibiarkan dibuka sedangkan masjid kita dilarang-larang dalam tanda kutip ya. Nah, sebetulnya juga ya kita memang perlu menjadi perhatian bersama gitu. Artinya bagaimana kita tetap bisa menyelenggarakan pelaksanaan ibadah tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang kelima, nah ini paling penting, tentu setiap hal yang kita miliki, setiap benda yang kita miliki, baik milik kita pribadi maupun misalkan hari ini kita sebagai pengurus masjid, ya kita ingin memastikan setiap barang-barang yang diamanahkan kepada kita, nah ini betul-betul bisa kita gunakan dengan baik agar ya ketika nanti di hari kemudian kita bisa terbebas dan ringan ketika ada hisab harta. Nah, baik, ini kaitannya dengan konsep 5R ya. Nah, sebetulnya 5R ini saya biasa ngisi kalau workshopnya 2 hari ya. Ketika kemarin ditanya hanya 25 menit, oke lah kita coba persingkat ya. Baru hari Rabu kemarin saya diminta mengisi workshop 5R di salah satu rumah sakit di Bogor dan menjadi hal yang menarik ya. Ternyata ya mungkin Prof. Ari jauh lebih paham ya. Ternyata ya rumah sakit itu betul-betul ya harus bersih dan rapi gitu ya. Tetapi terkadang yang terlihat bersih dan rapi itu ya hanya di ruang-ruang terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu ya. Nah kadang di belakangnya itu ya misalkan di gudangnya, di kantor-kantor karyawannya, ini kadang masih kurang perhatian ya. Saya kemarin survei keliling ke area-area yang ada di rumah sakit, misalkan di gudang rekam medisnya atau di gudang-gudang yang lain atau di kantor-kantornya, ini ternyata masih luar biasa ya, perlu penataan sehingga tidak kesulitan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas pembersihan karena ruangan yang penuh dengan barang pasti upaya untuk melakukan pembersihannya jauh lebih sulit ya. Nah, sekilas tentang 5R ini sebetulnya bukan hal yang asing terutama bagi teman-teman yang hari ini misalkan beraktivitas di
rumah sakit, di perkantoran yang cukup besar, 5R menjadi salah satu konsep atau manajemen mutu yang biasa diterapkan di berbagai lembaga. Memang mulanya 5R ini untuk area industri ya, dari Jepang, kemudian dibawa oleh perusahaan-perusahaan Jepang saat itu, Toyota, Astra, dan kawan-kawan. Di perusahaan yang ada di Indonesia ya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan produktivitas di perusahaannya. Dan hari ini 5R bukan jadi hal yang asing. Saya mulai memperkenalkan 5R ke lingkungan perkantoran ya, yang non-industri, kemudian di lingkungan pendidikan, termasuk hari ini mulai juga beberapa rumah sakit meminta untuk ada workshop 5R, karena ternyata 5R ini sangat berkaitan erat dengan manajemen mutu yang lain. Misal ada program akreditasi rumah sakit, program implementasi OSAS atau K3, manajemen arsip, ini sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan satu sama lain. Dan hari ini, terutama 3 tahun kebelakang, saya mulai giat mengisi workshop 5R di lingkungan pesantren. Ya, karena pesantren hari ini kadang masih memiliki konotasi yang kurang baik, gitu ya. Asramanya, tempat tinggalnya berantakan, kumuh, gitu ya. Jorok. Nah, ini saya dan kawan-kawan di komunitas pengasuh asrama berupaya mengubah stigma itu. Karena bagaimanapun ya, pesantren ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang cukup besar untuk di negara Indonesia, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Nah, baik, ini sekilas saja ya, hanya pengantar untuk 5R. Jadi kalau 5S ini memang masih bahasa asalnya dari Jepang, kemudian ke dalam bahasa Indonesia menjadi 5R ya. Nah, saya jelaskan singkat. Jadi ini 5R ini hari ini sebetulnya bisa diterapkan dimanapun, tidak terbatas di industri atau perkantoran, bahkan di tempat tinggal masing-masing ini bisa dilakukan. Dan ini sangat sejalan dengan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID yang hari ini dijalankan oleh pemerintah maupun stakeholder yang lain. Dan kalau saya pribadi lebih banyak menyentuh memang di grassroots ya, ke masyarakat langsung melalui kegiatan Gemar Rapi maupun 5R ya, di tempat-tempat umum atau tempat bersama. Nah, ringkas ini sebetulnya aktivitasnya sangat sederhana ya. Ringkas itu memisahkan barang yang diperlukan dan tidak ya. Kalau secara pengertian memang sangat mudah ya. Oh, hanya memisahkan barang gitu ya. Ini yang dipakai, ini yang enggak gitu. Tetapi ternyata pada kenyataannya kita bisa melihat ke sekeliling kita ya, di tempat tinggal kita atau misalkan di perkantoran, di tempat ibadah. Ternyata ya tidak semudah yang diucapkan, atau tidak semudah kita membaca pengertian di sini. Buktinya apa? Banyak sekali barang-barang yang menumpuk dimanapun gitu ya. Dan kadang terlihat tidak menumpuk, tapi tadi yang saya sampaikan di awal, ya lebih banyak tersembunyi di balik tempat penyimpanan. Nah, yang kedua adalah rapi. Ini meletakkan barang pada tempatnya. Ini sebenarnya kalau dalam konsep Islam kan, mungkin nanti dari Ustadz bisa menguatkan lebih lanjut ya. Nah, ini terkait dengan meletakkan barang pada tempatnya, ini sama dengan konsep kita apapun harus kita sesuaikan sesuai dengan peruntukannya itu. Kadang misalkan ada makna zolim itu manakala kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu ya. Nah, ini sangat mudah. Jadi prinsipnya ya, apapun barang yang kita miliki harus ada tempatnya. Ya, kalau konteks di masjid misal, ya kadang misalkan di toiletnya, di kamar mandinya gitu ya, ada sikat yang tergeletak, kemudian ada kain pel yang tergeletak, atau bahkan di gudang-gudang marbotnya, itu luar biasa ya. Memang perlu pendampingan lebih lanjut. Hari ini memang kalau di masjid-masjid yang sudah cukup banyak gerakan itu baru gerakan membersihkan masjid ya, germas itu sudah di beberapa wilayah sudah banyak gerakan-gerakan membersihkan masjid. Nah, tinggal kita lengkapi dengan gerakan merapikan masjid ya, bagaimana kita mengedukasi terutama para marbot, para pengurus agar masjid itu selalu dalam kondisi yang rapi. Tidak hanya di ruang utama, tidak hanya di ruangan yang bisa dikunjungi oleh jamaah, termasuk di kantor-kantor masjidnya, termasuk di gudang-gudang masjidnya, itu memastikan semuanya rapi. Nah, yang ketiga, resik, ini bersih ya.
Yang membedakan aktivitas membersihkan antara di 5R dengan membersihkan biasa, di 5R membersihkan selalu diawali dengan aktivitas memeriksa. Periksa dulu ruangannya kotor enggak, kalau enggak kotor enggak perlu dibersihkan. Kalaupun kotor, setelah membersihkan, lanjutkan dengan memeriksa apakah hasil aktivitas membersihkan kita itu sudah membuahkan hasil atau belum. Nah, ini nanti perlunya kalau dalam workshop ya, dalam workshop 5R ini ada penyusunan standar. Dikatakan ringkas, dikatakan barangnya tidak berlebihan itu yang bagaimana? Kan perlu ada acuannya. Kalau di sekolah misal, dikatakan ruangannya itu lengkap, tidak berlebihan, manakala misal memenuhi standar sarana prasarana dari aktivitas sederhana. Kemudian R yang keempat, ini rawat. Nah, rawat ini adalah aktivitas monitoring, controlling ya, yang rutin untuk memastikan agar setiap ruangan, setiap barang, setiap area selalu dalam kondisi yang ringkas. Tidak ada satupun barang yang berlebih dan barang yang sia-sia. Kemudian barang tersebut dalam kondisi yang rapi dan juga bersih. Nah, R yang kelima ini yang paling tinggi levelnya ya. Bagaimana 5R ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan. Tadi menarik yang disampaikan Prof. Ari ya. Kalau di Jepang, ya orang mau dimanapun dia berada ya, bahkan tidak di negaranya pun ya mereka tetap disiplin gitu. Tapi orang Indonesia ternyata ke Singapura dia taat buang sampah, ketika kembali ya balik ke asalnya. Nah, kadang menjadi sebuah mindset yang kurang tepat. Wah, kalau di sana kan udah budaya, udah dari sananya. Tidak juga ternyata. Kalau saya membaca bukunya Dr. Susi Ong, salah satu sosiolog dari UI, terkait dengan Seikatsu Kaizen ya, bahwasannya budaya yang hari ini terbentuk di Jepang, mereka rapi, disiplin, etos kerjanya tinggi, itu bukan karena keturunan, tetapi karena proses perubahan yang cukup lama, bahkan hampir 150 tahun lamanya ya, yang ditulis dalam buku oleh Dr. Susi Ong itu. Jadi di era 1800-an ya, Jepang itu ya dalam tanda kutip budayanya bahkan jauh lebih bobrok dari sebagian masyarakat kita hari ini yang suka buang sampah sembarangan, joroknya luar biasa. Tetapi karena mereka timbul kesadaran, kok mereka ketinggalan zaman ketika orang-orang Barat, orang-orang Amerika datang ke Jepang, kok mereka jauh tertinggal. Akhirnya mereka belajar ke sana, ke Barat, ya, diterapkan di negaranya, dan ternyata belum berhasil karena mereka baru rapi dari penampilan saja, tidak dengan karakternya, tidak dengan budayanya. Akhirnya, mereka melakukan gerakan luar biasa sampai melibatkan masyarakat, dan ternyata perlu waktu hampir 150 tahun, dan baru di era pertengahan 1900-an ya, di era-era pasca Perang Dunia, mereka baru mulai seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi berbicara budaya, ya disiplin, bersih, rapi, ya kaitannya dengan 5R, ini memang perlu waktu yang sangat panjang. Sehingga di poin R yang kelima ada proses bagaimana upaya membudayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di tempat tinggal kita maupun dimanapun kita berada. Baik, nah kaitannya di tempat ibadah, saya kira ini sangat sederhana sebetulnya konsepnya. Hanya saja memang perlu konsistensi dan keistiqomahan dari baik pengelola masjidnya maupun jamaahnya atau siapapun masyarakat yang biasa datang ke masjid. Nah, ringkas ini sangat teknis ya. Ya kita harus memastikan ya, memilah yang hari ini barang-barang yang ada di masjid ya. Barang-barangnya mana yang diperlukan, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan kita simpan. Problem terbesar kita adalah kita kadang tidak mengenali seberapa banyak yang dibutuhkan. Ini baik barang untuk milik bersama, ya aset bersama maupun barang pribadi gitu. Kalau berbicara hidup sesuai kebutuhan, artinya kan tidak ada satupun barang yang berlebihan ya. Semuanya kita gunakan, semuanya kita manfaatkan. Tetapi manakala berlebihan, nah kita berarti harus kembali nih. Gimana caranya kita tahu berapa banyak yang kita butuhkan? Kalau saya tanya misalnya ke yang hadir di sini, kalau kita harus hidup sesuai kebutuhan, saya ambil contoh saja. Kalau sesuai kebutuhan, sebetulnya berapa banyak sih, berapa potong sih pakaian yang harus kita miliki? Nah, ini mayoritas sulit menjawab, bahkan tidak bisa menjawab.
Nah, kalau kita nggak tahu berapa banyak yang harus kita simpan, yang harus kita miliki, lantas selama ini kita membeli, mendatangkan, ya, mengadakan barang yang baru berdasarkan apa? Kalau kita tidak tahu kebutuhan kita sendiri. Nah, ini penting ya kaitannya dengan budaya konsumerisme, kaitannya dengan kebersihan, kerapihan, karena itu akan sangat berdampak. Ya. Hingga di satu titik kita merasa, kok rumah saya terasa makin sempit ya, kok rumah saya makin sesak ya, karena barangnya semakin banyak ya. Padahal badan kita tetap satu gitu. Tapi kenapa pakaiannya yang dulunya mungkin hanya 20, sekarang sudah 40, 60, bahkan sudah ratusan. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Yang kedua, ya ini terkait dengan rapi ya, ada tempat untuk segala sesuatu konsepnya, dan segala sesuatu harus terletak pada tempatnya. Penyakit kita, ya, pertama tempatnya nggak ada. Yang kedua, tempatnya ada, tapi barangnya nggak diletakkan pada tempatnya. Ya, atau tempatnya ada tetapi ternyata diisi oleh barang yang lain yang memang bukan peruntukannya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih, di tempat tinggal masing-masing ya. Seberapa banyak orang yang punya tempat untuk menyimpan kunci motor misalnya. Ternyata nggak banyak gitu ya. Selebihnya disimpan di atas rak buku, disimpan di atas meja, disimpan di saku jaket dan lain sebagainya. Kemudian berikan visualisasi yang jelas, terutama ini di tempat yang memang dihuni oleh banyak orang ya, di perkantoran, di rumah sakit, sehingga perlu visualisasi atau labeling. Kemudian resik ya, memang perlu menetapkan standar kebersihan. Ya, di masjid itu standar bersihnya seperti apa? Selain frekuensinya, aktivitas membersihkannya, lantai itu dikatakan bersih seperti apa kriterianya? Kadang kan ya udah yang penting bersih, kan nggak jelas bersih itu, relatif, setiap orang punya penilaian masing-masing. Oh, bersih itu lantai bebas debu misal ya, bebas kotoran, bebas cairan, bebas sampah dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau kita lihat misalkan di pabriknya Astra gitu ya, lantai pabrik mereka itu mungkin lebih kinclong dari lantai di rumah kita gitu, karena memang mereka sudah punya standar gitu ya. Nah, ini penting untuk menentukan standar ya. Kemudian tadi rawat dan rajin saya kira sama dengan pengertian di slide sebelumnya. Harus ada sistem kontrol, monitoring, dan berbicara rajin ini berbicara keistiqomahan ya. Perlu mulai membuat habit tracker gitu ya, bagaimana kita bisa membentuk habit dalam keseharian kita. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap budaya apapun yang ingin kita tanamkan. Kadang kita itu hebat dalam membuat konsep, hebat dalam membuat sistem, tetapi ternyata sangat lemah dalam konsistensi dan keistiqomahan. Sehingga ini menjadi PR kita bersama. Ya. Baik, itu saya kira yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengetahuan dan wawasan bagi kita bersama, bahwa kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang general dan kita melupakan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan itu semua ternyata berpengaruh ya terhadap sikap kita, terhadap bagaimana respon kita ketika menanggapi misalkan hari ini ada wabah pandemi. Karena hari ini kalau saya lihat orang-orang yang terbiasa hidup bersih, orang-orang yang terbiasa rapi, mereka ya cenderung ya nyaman saja ketika ada instruksi harus pakai masker, harus 3M, harus bersih-bersih, ya mereka sudah biasa itu. Bukan lagi hal-hal yang memberatkan dan hal yang baru bagi mereka. Baik, demikian Mbak Anissa, Prof. Ari, dan Ustadz, juga rekan-rekan yang lain, semoga bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita bersama. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan tentang 5R oleh Bapak Aang Hudaya. Saya ingin recall lagi tentang 5R. 5R adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan alangkah baiknya jika kita menerapkan 5R dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diharapkan dapat mengurangi risiko kita terkena COVID-19. Lalu untuk selanjutnya, kita akan ke sesi selanjutnya bersama Ustadz Kasif here. Dan waktunya yaitu adalah 25 menit pemaparan tentang menjaga diri selama pandemi COVID dalam perspektif Islam. Dan saya ingin ingatkan lagi untuk teman-teman dan hadirin webinar kali ini, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pembicara, bisa langsung
menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan mari kita sambut Ustadz Kasif here. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Pak? Iya, terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du, wa salli wa usallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan Universitas Indonesia, jadi ada Pak Dr. Ari, yang saya sering baca, Masya Allah tulisan-tulisannya di berbagai media mainstream, Masya Allah, ya terutama mengenai COVID, ya mudah-mudahan Pak Dokter diberikan kesehatan dan semua para pejuang medis juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan juga yang saya hormati semua rekan-rekan UI, para mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu ya, wabah COVID ini, pandemi COVID ini banyak merenggut nyawa ya saudara-saudara kita yang sampai hari ini yang saya tahu lebih dari 10.000 orang kehilangan sanak saudara yang mereka cintai ya. Maka kita bersyukur, itu yang pertama, bersyukur Allah masih kasih kita kesempatan hidup. Yang mana hidup ini harus benar-benar kita maknai dengan manfaat. Kita menggunakan waktu yang Allah berikan ini, hidup ini dengan manfaat. Dan bagaimana seorang muslim itu tahu bahwasanya hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup di dunia ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah, ya bukan main-main, ya bukan, mohon maaf lahir batin habisin waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita hidup tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi tujuan kita nih ada nih sekarang nih sampai nanti waktu kita dituntaskan tugas kita hidup di dunia ini, sebenarnya tugas kita ibadah. Nah, apa sih artinya ibadah ya? Ini kadang-kadang kita mengartikan ibadah itu cuma sholat, cuma baca Quran, cuma ngaji lah. Ternyata ibadah itu kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya teman-teman bisa catat, makna dari ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirat. Nah, nanti teman-teman saya punya hadiah nih. Hadiahnya ada tamu spesial. Nah, ini beliau ini adalah mantan penderita COVID yang dinyatakan sembuh. Nah, teman-teman nggak boleh kemana-mana nih ya. Jadi ibadah itu kita lanjutin, kata Ibnu Taimiyah adalah satu kata yang global yang mencakup semua perkataan maupun perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya kita ini melakukan aktivitas ini, lihat aktivitas ini dicintai Allah apa dibenci sama Allah. Kalau dibenci sama Allah kita tinggalin apapun itu. Saya nih ngabisin waktu main game online PUBG, tiba-tiba azan berkumandang, saya nggak sholat. Kita lilai ini, kita bisa ngecek, wah ini kalau saya sampai meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang muslim sholat, maka berarti saya tujuan hidup saya bukan ibadah dong, cuma main-main lah. Tinggalin dulu sebentar, sholat dulu. Ini yang Allah inginkan, itu makna ibadah yang sesungguhnya. Perkataan maupun perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicintai Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengenai wabah ya dalam Islam, kita panggil nih saudara saya, kakak saya, abang saya yang benar-benar luar biasa nih. Saya kenapa datangkan beliau nih di tengah teman-teman UI supaya teman-teman UI bisa mengambil faidah wabah dalam Islam, perspektif Islam, apalagi beliau pernah menjadi penderita COVID-19. Kita langsung panggil aja ya. Habib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. kita sambil ngobrol-ngobrol ya, perspektif saya maupun beliau nih tentang wabah. Gimana Bib, wabah dalam Islam menurut antum apa Bib? Ya, yang pertama buat orang yang beriman, tentu hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Kita sebagai orang beriman itu pasti akan diuji. Hidup itu pasti ada rintangan. Kalau bukan rintangan, bukan hidup. Apalagi kalau rantangan, itu bukan hidup, itu catering. Ya, kita santai aja.
Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan kamu mengira ketika kamu berkata ya Allah aku beriman kepadamu, lalu kamu tidak diuji. Tidak, makin tinggi imanmu makin dahsyat ujianmu. Dan memang bicara ujian itu di antara teorinya selalu datang di saat kita tidak siap. Kita jujur-jujur aja, bangsa ini nggak siap menghadapi ujian yang sedang Allah hadirkan seperti COVID. Begitu datang, kita nggak punya persiapan, lalu terjadi kasak kusuk. Betul nggak? Dan tidak ada lain kecuali kita menghadapi ini dengan ketenangan. Karena yang membuat wabah ini makin bergejolak, adanya ketidaktenangan, kepanikan yang begitu dahsyat. Padahal orang beriman itu dianjurkan menghadapi apapun harus dengan ketenangan, apalagi yang namanya wabah. Kalau tidak salah ada teori yang indah Ibnu Sina ya, al-wahmu nisfudda. Jadi kegelisahan, ketidaktenangan, kepanikan itu justru mendatangkan separuh daripada penyakit. Yang membuat orang, saya yakin mungkin, yang membuat banyak orang meninggal dunia bukan karena COVID-nya, mungkin karena dia tidak bisa menenangkan dirinya, panik, ya akhirnya membuat imunnya menjadi drop. Saya merasakan betul ketika saya divonis COVID positif, ya hampir 1 bulan lebih ya berjuang ya, dari tanggal 22 Agustus. 22 Agustus saya merasakan. Tadinya saya nggak percaya tentang COVID. Sempat terbawa omongan dari teman-teman, ya ini jangan-jangan cuma omong kosong COVID ini. Tapi begitu saya merasakan dan betul-betul membuktikan bahwa ternyata memang COVID ini ada dan memang perlu diwaspadai. Jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh panik, karena kepanikan itu pasti menimbulkan ketakutan. Nah orang kalau sudah takut, dia lupa bahwa ada Allah yang maha segala-galanya, dia lupa berdoa, dia lupa bahwa sebenarnya Allah sudah siapkan ada obat di sekeliling kita. Orang kalau sudah puncak ketakutan, akhirnya dia nggak berpikir sehat, ya. Dan itu membuat penyakit makin menjadi-jadi. Dan dalam Islam kita diajarkan al-itmi'nan nisfud dawa. Jadi kalau justru apapun dihadapi dengan ketenangan, maka itu adalah separuh dari pengobatan. Bahkan kita dianjurkan as-sabr awwalu khutuwatis syifa. Segala ujian apapun, mau wabah, mau apapun musibah yang Allah hadirkan, ketika kita sikapi dengan kesabaran, itu justru menjadi pintu awal untuk menghantarkan kita menemukan pengobatan. Jadi memang kesembuhan, ya. Obat yang paling dahsyat itu adalah kita bersabar, karena tenang, sabar itu menghadirkan kesembuhan. Saya salah satu yang merasakan bahwa COVID itu ada, teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh. Kita nggak boleh panik, kita nggak boleh takut. Sebagai orang beriman, takut itu hanya kepada Allah. Ketika takut kepada makhluk, termasuk COVID, berarti kita musyrik kepada Allah. Nah, yang boleh adalah kita waspada. Artinya tidak meremehkan, tidak memandang sebelah mata, sehingga kita nggak berhati-hati. Saya terkena, sepertinya saya curiganya mungkin ini saya perlu diskusikan dengan tadi pakarnya. Ya, tadi kalau diizinkan nanti saya minta nomor telepon dokter. Tadi saya tertarik dengan materi yang sudah disampaikan. Sebenarnya banyak pemahaman yang harus terus kita gali, karena banyak orang-orang awam yang tidak tahu. Masih ngotot bikin pengajian, masih ngotot bikin acara-acara misalnya yang padahal itu sudah zona hitam. Di Mesir itu pernah kejadian ada khotaman Sahih Bukhari di saat wabah yang sedang bergejolak. Akhirnya bukan malah menghentikan wabah, menimbulkan klaster-klaster yang baru. Nah, kalau haji saja yang wajib saja bisa dihentikan, apalagi sesuatu yang tidak terlalu wajib hukumnya. Maka ini juga menuntut peran kita untuk sama-sama berjuang. Kita membantu pemerintah dengan segala kesadaran kita, berangkat dari diri kita, keluarga kita, harus dijaga. Kalau sesuatu yang tidak penting, jangan kita lakukan. Qaddimul aham alal muhim. Dahulukan sesuatu yang lebih penting di atas yang penting. Saya pernah jadi korbannya waktu itu. Tanggal 22 pulang dari roadshow ketika kondisi saya sedang down, capek, saya lewat pesawat. Nah, waktu itu dites rapid. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan dokter, karena saya dengar juga katanya rapid test ini nggak akurasinya nggak nyampe 10%. Wallahu alam benar atau tidaknya.
Nah, kalau seandainya dia tidak akurat, boleh jadi yang lolos naik ke dalam pesawat ternyata ada yang positif. Lalu dia bersin di dalam pesawat itu. Nah, sirkulasi udara itu kan berputar-putar di sana. Bayangkan dari Medan ke Jakarta 2 jam. Mungkin yang menghisap, yang menghirup boleh jadi ini menjadi proses penularan yang sangat cepat. Nah, saya merasakan saya pulang dari Medan itu, lalu saya merasakan ada yang tidak nyaman di tenggorokan. Kemudian mulai tidak nyaman dari perut. Apa istilahnya buang air, diare. Hari berikutnya tepat di tanggal 22 datang panas yang sangat-sangat tinggi, dahsyat, hampir 40 ya. 39,5. Kemudian datangnya secara brutal, 4 jam saya disiksa, kemudian hilang, datang lagi nanti 4 jam. Bahkan yang mengerikan separuh badan dari pusat ke bawah itu dingin menggigil kalau dipegang kayak es. Tapi separuh ke atas itu panasnya luar biasa. Ditutup pakai selimut serba salah. 4 hari saya rasakan itu, kemudian akhirnya saya pikir tipes, lalu dibawalah ke rumah sakit. Kemudian diperiksa tipesnya negatif. Nah, dikasih obat dan ternyata begitu dimakan obat makin dahsyat. Nah, mungkin ini juga yang perlu discuss kepada yang ahli pakar COVID-nya. Yang saya dengar dari beberapa orang, yang namanya COVID semakin diserang dengan obat-obat yang nggak jelas, makin membuat virus itu menjadi radikal. Nah, keradikalan virus itu terus saya rasakan di hari ke-5, ke-6, ke-7, luar biasa. Sudah nggak bisa berangkat dari tempat tidur, nggak ada makanan masuk, nggak ada minum, lemes. Ya, lemasnya luar biasa. Kemudian akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan cairan sementara. Lalu pihak rumah sakit menyarankan ada baiknya biar lebih jelas pakai CT scan atau MRI. Lalu begitu di CT scan dan MRI nampak ada torak di kedua paru-paru saya. Nah, probably mereka menyimpulkan ini kemungkinan COVID, Ustaz. Kalau untuk lebih jelas bagaimana kalau besok kita atur untuk swab. Lalu begitu di swab besoknya nunggu 4 hari saya positif COVID. Lalu saya berjuang untuk melawan itu dan saya sempat merasakan pada fase terakhir. Fase COVID itu ternyata terakhir kita akan disiksa dari sisi pernapasan. Jadi ngomong begini berapa patah, udah nggak bisa, pengap-pengap, napas sudah kayak separuh, kayak ikan yang baru keluar dari habitatnya. Sakitnya luar biasa, gerak dikit sakit, napas sedikit sakit. Saya udah pasrah, udah pada tahap saya kirim wasiat kepada istri. Udah pada nangis-nangis, sudah minta maaf sama orang tua, udah minta doain semuanya. Dan subhanallah ternyata selain obat yang paling penting itu adalah bagaimana seorang yang menderita COVID itu butuh dukungan dari orang yang terdekat. Saya alhamdulillah 24 jam dijaga oleh istri, dikawal, dikasih dukungan, dan itu yang memberikan motivasi. Di saat saya sempat mau menyerah, udah nggak sanggup lagi, istri menunjukkan gambar anak-anak, kemudian gambar orang tua, saya dipaksa untuk bangkit melawan itu, karena sebenarnya pada diri kita itu punya kekuatan, potensi dalam tubuh yang positif itu sebenarnya bisa melakukan perlawanan kepada hal-hal yang negatif yang datang. Nah, tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan potensi positif yang Allah tanamkan dalam tubuh kita. Nah, mungkin saya ingin discuss juga nanti kepada dokter. Yang saya heran, yang menakjubkan, istri saya berbaur dengan saya 24 jam, yang mandiin, yang gantiin baju, yang megang, yang meluk, yang memberikan semangat 24 jam bersama saya. Alhamdulillah 2 kali tes swab-nya negatif. 3 kali sama rapid. Bahkan 3 kali dengan rapidnya. Jadi ini perlu kajian lagi, mungkin ternyata tidak seperti yang dibangun opini. Jadi orang kayak megang aja takut nular, ini jadi ini. Jadi semacam ini jadi fitnah. Ketika orang kena COVID itu bukan cuma yang kena fitnahnya, keluarganya diasingkan. Tetangga kanan kiri kayak ngelihat kita kayak jadi penampakan. Kemudian orang yang mendatangi kita dicurigai, yang kita datangi juga. Jadi ini benar-benar fitnah yang luar biasa. Ya, padahal kejadian ke istri saya negatif, 2 kali swab, 1 kali rapid, padahal komunikasi terus-menerus. Padahal kontak fisik luar biasa. Nah, yang saya dengar, COVID ini hanya menular hanya lewat bersin, katanya. Dan tapi droplet, kembali tadi Pak Dokter bilang droplet. Nah, betul. Nah, kalau begitu, kalau hanya lewat bersin, pertanyaannya apakah mayit yang ketika meninggal divonis COVID
Bisa menularkan. bisa menularkan. Karena yang saya dengar katanya mayat kan nggak bersin, Bib, berarti nggak nular. Ya, jadi nah ini yang perlu kita Mohon pencerahan. kajian buat dari pakar tentunya. Ya, Beb, kalau kita bahas ya wabah atau pandemi ini dalam Islam wabah itu disebut al-waba atau jamaknya aubiyah. Aubiyah itu pernah terjadi di Amwas di Palestina antara Al-Quds dan kota namanya Ar-Ramilah. Itu luar biasa. Itu terjadi di tahun 18 Hijrah ketika kepemimpinan Umar bin Khattab. Itu subhanallah. Dan tidak sedikit para sahabat yang meninggal. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Mu'ad bin Jabal, dan itu mematikan. 3 hari kena, hari keempat meninggal. 3 hari kena, hari keempat meninggal. Itu yang terjadi. Sampai tercatat dalam sejarah 25.000 yang meninggal saat itu. Betul. Nah, maka kita sekarang menakar nih, apakah pandemi virus corona ini dinamakan wabah di zaman sahabat tadi? Kalau kita lihat ya Habib sembuh, gitu. Habib bisa melewati ujian ini. Apa kita bisa samakan virus corona ini dengan wabah? Ya, sebenarnya ya ulama masih debatable tentang hal ini. Ya, kenapa menjadi debatable? Begini, kalau wabah, Nabi SAW menjamin tidak akan masuk kota Madinah. Wabah apapun, salah satu kemuliaan kota Madinah itu dijaga Allah, tidak akan ada wabah masuk. Nah, tapi anehnya corona masuk. Betul, itu satu. Ya, kita mau percaya Rasulullah atau mau percaya dengan corona, ya. Jadi tanda tanya besar, apakah corona ini wabah atau jangan-jangan ini betul-betul seperti yang kita sering dengar, ini konspirasi dunia, betul nggak? Ada yang nyiptain virus ini dan ada maksud dan tujuan tentunya, dan itu juga kita sering dengar. Ujung-ujungnya, Bib, ini nanti yang dijual adalah ini vaksin atau yang dijual nanti ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak ada satu jawaban. Ya, kalau wabah itu pengalaman tidak ada yang selamat, berapa hari meninggal dunia. Tapi corona masih ada yang bisa selamat. Salah satunya saya, hampir 3 minggu berjuang. Dan Indonesia tingkat kesembuhannya 75%. Indonesia terbanyak sebenarnya, ya. Dan saya kalau pernah dengar dari Ibu Siti Fadila Supari, antibodi orang Indonesia itu lebih kuat dibandingkan orang Eropa katanya. Betul. Sebenarnya begini, mohon maaf, saya pernah dengar dari salah satu dokter bahwa 40.000 pengobatan tanaman atau tumbuhan pengobatan yang ada di dunia ini, 30.000-nya Allah hadirkan ada di Indonesia. Jadi potensi itu 30.000 bisa kita olah ada di Indonesia. Jadi tinggal bagaimana kita mau belajar dan menggalinya. Dan Habib, kalau kita lihat ya ada satu hadis Nabi ini juga mudah-mudahan jadi alternatif dan bisa dipelajari nih di kedokteran UI tentang kurma ajwa. Yang mana Rasulullah bersabda, man tasabbaha sab'a ajawat usima minas sihir wa minad da', yani al-qabaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan kurma ajwa 7 butir setiap paginya, Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit dan segala macam pengaruh sihir, santet. Gimana, Bib? Apakah perlu nih diteliti nih manfaat kurma? Ternyata kurma itu bisa meningkatkan daya tahan imun yang bisa melawan kita dari virus. Dan itu kurma Madinah ternyata yang dulunya tempat wabah, tempat di mana banyak orang meninggal karena penyakit. Rasulullah datang, wabahnya kabur, kemudian ada satu penangkal virus namanya kurma ajwa. Betul. Ya, boleh jadi ya. Sebenarnya Nabi itu bukan profesor. Nabi itu bukan, di zaman Nabi tidak ada laboratorium. Tapi banyak hal yang Nabi sampaikan itu terbukti. Banyak sekali. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan Nabi itu wahyu dari Allah. Dan contoh simpel, Nabi bilang Zam-Zam itu minuman yang mengenyangkan. Padahal nggak ada laboratorium. Sekarang diselidiki untuk menjadi air yang mengenyangkan, airnya harus mengandung mikrokluster. Kecil butirannya, ketika diminum dia menempel ke dinding kulit, memperbaiki sel kulit, menjaga kelembaban kulit luar. Dan ciri-cirinya berapa galon pun kita minum Zam-Zam nggak bikin goyang ketika diminum dan ngenyangin. Sementara minuman-minuman sekitar kita, durasinya sudah habis. Masya Allah, kalau ngomongin COVID nggak cukup. Ya, oke teman-teman, tadi yang saya dan Ustaz Ahmad sembuh. Jadi COVID ini bukan virus yang tidak perlu ditakuti. Artinya ya kita hadapi ini dengan tenang, dengan kita sama-sama belajar, cuci tangan. Dan cuci tangan ini diajarkan dalam Islam 5 kali dalam sehari kita sholat. Dan kita diperintahkan untuk menjaga wudhu. Rasulullah bersabda, la yuhafidhul wudhu illa mu'min.
Tidak mungkin orang itu bisa menjaga wudhu kecuali imannya benar-benar iman. Nah, makanya kalau kita mau menunjukkan kita beriman, jaga wudhu. Terlalu dalam kondisi suci dan bersih. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Betul. Ya, Dan yang terakhir mungkin buat teman-teman sekalian, Hmm. apapun penyakitnya, itu jangan lupa pasti berawal dari pola makan yang tidak sehat, yang masuk ke dalam perut. Ya, maka dalam Quran diingatkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan pola makannya. Jadi kalau makan minumnya benar, maka insya Allah dengan sendirinya imun itu akan terbangun. Ya, kalau imun sudah terbangun, virus negatif apapun, bakteri apapun yang negatif itu tidak akan bisa merusak kekuatan tubuh kita. Maka teman-teman, sekali lagi benar apa kata Quran, halalan thayyibah, makan minumlah yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya apa? Baik kemasannya, baik cara mengkonsumsinya, baik komposisinya. Kalau itu dijaga, insya Allah. Karena salah satu terapi sembuhnya adalah terapi air, kemudian terapi sayur-sayuran, terapi buah-buahan. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih, jazakallahu khair Habib Ahmad Al-Habsyi. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz Kasif Khair bersama Ustadz yang tadi sudah sharing kepada kita semua tentang pengalaman survive dari COVID dan menyampaikan wabah COVID-19 dari perspektif Islam. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk rekan-rekan dan hadirin-hadirin yang sudah menuliskan pertanyaannya. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu dari Mbak Rita Rosita. Halo Mbak Rita Rosita, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ditujukan kepada Profesor Ari F. Syam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof, mau tanya, hasil rapid yang reaktif bisa jadi belum tentu COVID ya, tapi biaya swab kan relatif mahal. Bagaimana sebaiknya kita mendeteksi dini OTG tapi ternyata positif? Mungkin ini mempertanyakan tentang rapid dan swab ya, keefektivitasan dari hasil rapid. Boleh kepada Profesor Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Ustadz ya, bercerita mengenai pengalaman beliau mendapatkan cobaan ya untuk COVID-19 tadi. Jadi terus terang saja ya ketika di awal ya, ingat dulu waktu itu di awal Maret disebutkan adanya rapid test ya, kemudian Avigan, pemerintah sudah memesan banyak begitu. Saya termasuk yang bilang bahwa ini harus dilakukan uji diagnostik dulu. Maksudnya apa? Kita harus tes dulu, karena yang memang untuk kepastian penyakit itu adalah dengan swab. Dengan swab itu langsung ya kita memang mengambil virusnya langsung dari rongga, dari mulut, orofaring atau dari hidung. Kemudian kita langsung PCR, kita perbanyak, dan kalau dia memang ada, dia positif. Nah, kalau rapid test ini adalah untuk melihat antibodi. Sedangkan antibodi itu terbentuk biasanya baru akhir minggu pertama gitu ya, hari 7 hari, 10 hari. Oleh karena itu betul tadi bahwa memang kita bilang ada yang kita sebut false negatif. Maksudnya apa? Pasien itu hasilnya negatif, tidak reaktif, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya udah ada virus. Makanya saya bilang sensitivitasnya hanya 50%. Jadi sebenarnya memang rapid test itu tidak bisa digunakan untuk membuat diagnosis atau bahkan screening pun itu tidak pada tepatnya sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa salah tadi. Kalau dia false negatif, kalau dia negatif ternyata false negatif, itu orang itu menularkan seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, karena dasarnya rapid, dia negatif, dia bersin, batuk, mungkin juga pakai maskernya asal-asalan, disitulah dia memang bisa menularkan kepada orang sekitar. Ya, jadi memang sebenarnya memang betul. Nah, yang sedang dikembangkan sekarang ini adalah antigen. Jadi artinya kita memang melihat rapid antigen. Jadi
diambil virusnya tersebut yang memang ada unsur komponen dari virusnya. Ya, lebih murah dan lebih cepat daripada PCR. Tapi diagnosis pasti itu memang harus dengan PCR. Karena di PCR itu terstruktur dari si virusnya itu terdeteksi di situ. Gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Memang betul mahal ya, walaupun pemerintah menetapkan 900.000. Tapi sekali lagi sebenarnya bicara soal wabah, ini memang tanggung jawab pemerintah harus membantu masyarakatnya, ada undang-undangnya bahwa siapapun yang sakit ya apapun itu dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya juga kalau dia memang saat ini, kalau dia memang kebetulan kontak misalnya dengan seorang yang penderita positif, maka sebenarnya dia harus melaksanakan yang kita bilang 3T tadi. Jadi tes. Jadi dia dilakukan tracing, dia di tracing, oh ini ada satu orang. Kemudian dia lakukan di tes sama dia, nah kemudian di tracing dan dipisahkan, diobatin tadi. Kalau OTG mungkin suruh isolasi. Ya sekarang ini kan kalau di DKI disuruh isolasinya di disuruh isolasinya di Wisma Atlet gitu ya. Kalau memang ini misalnya karena sebagian juga ada yang isolasi mandiri. Jadi itu tadi komentar saya mengenai rapid ya. Jadi tidak menjamin ketika kita negatif kita tetap negatif, tidak, karena dia terbentuknya baru minggu kedua. Nah, begitupun sebaliknya ketika positif ini tergantung juga. Positif memang bisa saja dia ada virusnya positif saat itu, atau sebenarnya ketika positif dia sudah lewat, jadi antibodinya sudah terbentuk, tapi virusnya udah nggak ada. Nah, justru berbahayanya kalau dia negatif, tapi dia positif. Dibandingkan dia positif, tapi benar positif, kan ketahuan dia positif, atau sebenarnya dia sudah negatif. Virusnya loh ya, antibodinya tetap dia ada positif. Gitu. Karena ini kan kita bicara soal respon tubuh. Nah, sekarang pun juga antibodi itu untuk COVID ini memang nggak beda dengan virus-virus yang lain. Dia tidak lama antibodinya berada dalam tubuh. Dalam 3 bulan itu udah turun dia, udah mengurang sekali. Oleh karena itu ada dengar cerita juga dalam 1 bulan bisa saja pasien COVID tersebut positif, dalam 1 bulan dia tertular lagi, dia bisa positif lagi gitu. Karena memang antibodi yang dibentuk oleh tubuh tidak cukup untuk melindungi tubuhnya ketika terkena virus berikutnya lagi. Baik. Terima kasih banyak kepada Profesor Ari telah menjawab pertanyaan. Jadi kita tadi telah membahas tentang false negatif, lalu untuk orang-orang yang kontak dengan pasien positif itu akan dilakukan tracing, testing, dan langkah-langkah untuk menghadapi COVID ini ya Pak. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Mas Hamid Reddy kepada Profesor Ari lagi. Mohon maaf saya izin bertanya bagaimana tanggapan Profesor tentang dibukanya Ponpes di masa pandemi ini, sedangkan untuk instansi pendidikan seperti sekolah dan universitas belum bisa dibuka. Monggo kepada Profesor Ari. Efshan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi pertama kali begini, ya. Ini kan tadi bicara soal pondok pesantren gitu ya, dibuka ya. Pertama begini, kalau memang sekali lagi seleksinya adalah ketat. Misalnya tadi saya bilang yang dilakukan itu adalah dilakukannya swab test. Jadi untuk para santri-santri ini dilakukan swab test dulu. Ya, tentu memang ini bicara mahal. Kalau nggak oke, adanya cuma rapid test. Oke, kalau memang negatif pun misalnya kita isolasi aja seminggu dulu, dia tidak kontak. Kalau dia seminggu aman, ya kalau perlu di rapid test lagi, tetap negatif. Nah itu boleh dibilang nih karena mungkin masalah biaya, ya udah aman. Kemudian hal yang lain adalah ketika proses pendidikannya itu tadi, ya jaga jarak, ya kemudian juga pakai masker, ya tentu, dan juga harus dalam pengawasan yang ketat. Dan yang terpenting lagi, orang-orang yang keluar masuk pesantrennya itu pun juga tidak boleh kontak dengan orang yang ada di dalam, yang kita bilang ini udah steril di dalam. Karena prinsipnya ketika itu di dalam itu sudah aman, ya sebenarnya kalau ada orang yang masuk itu yang menularkan, kan gitu. Ya seperti misalnya pada kasus polisi ya, Akpol ya waktu itu di Sukabumi misalnya. Itu kan sebenarnya di dalam itu udah aman sebenarnya. Cuman karena ada orang yang ada petugas yang ngurusin makan, bolak-balik dia ke pasar, akhirnya dia dan sempat berinteraksi dengan
para para kadet ya, para calon-calon taruna ini, nah akhirnya dia menularkan di situ. Jadi prinsip seperti itu kan, konsep wabah tadi juga Pak Ustadz juga sudah singgung ya. Sebenarnya kalau Nabi mengajarkan kan, ketika terjadi wabah maka orang dari dalam tetap ada di dalam, orang dari luar nggak boleh masuk ke dalam. Prinsipnya seperti itu, karantina wilayah itu konsepnya seperti itu sebenarnya. Ya sampai kondisi ini bagus gitu, stabil. Nah misalnya. Ya kan sebenarnya kalau kita bilang juga kan asal muasalnya itu kan dari China. Ya kenapa kok bisa menyebar ya tadi ya pada saat diumumkan semua setengah warga Wuhan itu keluar semua mereka. Disitulah terjadinya penularan gitu ya. Disitulah terjadinya interaksi semua. Karena termasuk juga virus-virus yang ada di Indonesia ini kan sudah dilakukan kita bilang next generation sequencing. Jadi sudah dilihat nih nenek moyangnya dari mana itu semuanya konsisten bahwa nenek moyang virus yang ada di Indonesia ini tuh asalnya dari Wuhan semua. Sudah bisa dipetakan gitu. Walaupun ada yang dari Jepang dulu ke Australia segala macam gitu baru nyampe Indonesia. Tapi nenek moyangnya tetap dari Wuhan. Sebenarnya kan begitu. Ya artinya kalau di awal ya ini kalau alam artinya kita juga kan namanya udah musibah, kita mau bilang apa lagi, tapi itu tadi konsepnya. Ya kalau memang benar-benar itu diperlakukan ya tadi sama seperti kondisi saat ini tadi. Oke lah pesan ponpes. Kalau memang dijaga sebenarnya orang yang lain segala interaksi, insya Allah sebenarnya ya kemudian tetap artinya faktor di dalam ya tadi masalah kesehatan ya kemudian juga tadi kan Pak Ustadz juga bilang alhamdulillah istri beliau. Nah sekali lagi memang betul yang namanya infeksi itu ada 3 hal. Pertama adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh itu tertinggi 3 hal juga. Suplemen, ya tadi suplemen berbagai macam suplemen kita bisa konsumsi. Ya saya setuju. Misalnya tadi sebutkan air zam-zam, silakan kalau kita yakin ini bagian dari penyembuhan, bagian ini untuk meningkatkan daya tubuh, insya Allah. Ya termasuk tadi juga misalnya disebutkan misalnya untuk ajwa ya kan begitu silakan ya kemudian juga madu ya silakan tapi hal yang tadi penting yang Pak Ustadz tadi bilang juga sampaikan bicara soal psikis ini tadi kepasrahan kita. Nah ya kan kemudian yang ketiga istirahat. Nah saya nggak tahu mungkin ya dalam tanda petik ya istrinya Pak Ustadz itu ya mungkin karena memang sekali lagi ini kan virus ini self limiting disease artinya kalau kita daya tahan tubuh kita kuat ya bisa saja virus ini akhirnya tidak bisa menginfeksi kita. Gitu. Karena tadi ini kita bicara soal ini. Nah, tadi ya kembali lagi tadi ya mungkin tadi itu mungkin dengan tingkat keyakinan ya tinggi segala macam ya alhamdulillah misalnya tidak menyebabkan istri beliau tidak positif misalnya sampai 3 kali 2 kali di swab 1 kali ini itu bisa aja terjadi seperti itu ya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Dan termasuk juga dokter-dokter kan, ya saya juga bertemu dengan pasien misalnya kan, kemudian juga memang saya tidak menangani langsung pasien-pasien COVID misalnya, tapi teman-teman saya yang keluar masuk memeriksa COVID tadi kan sama juga. Walaupun betul ada dokter yang meninggal sampai saat ini mungkin sudah 120-an lebih, tapi kan artinya begini, bukan kita jaga, tetap itu ada sesuatu pasti, artinya Indonesia bisa jaga. Tapi sekali lagi, tidak akan semua juga dokter mengalami hal yang tersebut begitu ya kita banyak cerita lah misalnya dalam satu pasien yang positif ya ada yang misalnya dalam satu keluarga mungkin hanya anaknya aja yang kena ya ada tapi sebaliknya ada juga yang sampai 80% itu kena di situ ya tadi bicara soal 3 hal tadi daya tahan tubuh kemudian faktor stres pengendalian diri ya kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Jadi kalau istirahat kita cukup, tambah lagi kita konsumsi suplemen, kemudian kita yakin bahwa insya Allah kita menolong suami kita dan insya Allah kita tidak tertular, yakin itu seyakin-yakinnya itu hal energi yang positif untuk virus itu bisa jauh dari kita. Gitu. Jadi ini yang masalah keyakinan juga. Dan itu memang faktanya demikian. Orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik itu ya karena memang tingkat pengendalian stresnya cukup baik gitu loh. Ya tidak cemas, tidak takut, tidak apa itu hal-hal seperti itu ya jadi dia kuat ya mungkin dengan kekuatan dari dalam dirinya sehingga ini menjadikan energi positif buat dirinya gitu itu hal yang memang bisa terjadi itu ini saya komentarnya.
Baik, terima kasih kepada Profesor Ari atas jawabannya. Tadi sudah menyinggung juga tentang ketika istri dari Pak Ustadz tidak terkena COVID ya, padahal kontak selama 24 jam mungkin dipengaruhi oleh keyakinan juga, lalu imun tubuh yang kuat. Lalu tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ustadz mempertanyakan ada suatu kepercayaan dari Rasulullah, mungkin hadis, yang mengatakan bahwa Madinah tidak akan dimasuki wabah, tapi ternyata COVID masuk ke Madinah nih dok. Bagaimana tanggapan dokter tentang itu? Apakah sebenarnya COVID ini hanya dalam tanda kutip yang dibuat oleh manusia atau bagaimana nih dok tanggapan dokter? Ya bukan, sekarang kan kita bilang bahwa ini sudah pandemi ya, pandemi global. Jadi memang semua wilayah pun itu bisa saja dimasukin karena ini kan global gitu ya. Kalau memang mau konsisten ya seperti kami menganjurkan bahwa close itu daerah tersebut, kotak ya dijaga sekali orang keluar masuk di tempat tersebut. Ya kalau memang itu dijaga, insya Allah sih mestinya juga tidak ada banyak kasus gitu ya. Tapi tentu saya tidak menyinggung masalah spiritual di sini, tapi saya bicara soal bagaimana penyakit itu bisa menular dari satu orang ke orang lain gitu. Tapi sekali lagi, memang kita mesti optimis bahwa ini kan bicara soal infeksi ya, infeksi yang menular. Memang ini seperti kan virus flu gitu, bedanya apa? Bahwa ini gampang menular. Ya, kemudian memang tingkat kematiannya tadi di Indonesia udah mencapai ya turun lah ya, boleh dibilang sempat kita di masa-masa sulit itu sampai di atas 10%. Artinya kalau ada 10 orang yang menderita COVID, 1 meninggal. Sekarang alhamdulillah sudah turun, bahkan sudah di bawah 4% gitu ya angkanya. Tapi itu kan tetap angka, number, tetap artinya ada yang meninggal terus di Indonesia ini. Jadi saya rasa artinya kalau kita konsisten gitu ya, bagaimana mengamalkan tadi, bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita baik, ya karena sekali lagi ini bicara soal bahwa tadi infeksi itu ada 3 hal, ya daya tahan tubuh, ya kemudian faktor jumlah virus dan faktor lingkungan gitu ya. Daya tahan tubuh kita baik ya dengan berbagai macam upaya, insya Allah kita terhindar dari virus ini gitu loh. Nah, tapi tentu kan harus usaha, ya kita berusaha bagaimana ya berusaha kalau kontak dengan orang yang kita tidak tahu segala macam ya kita harus jaga jarak ya pakai masker, begitu juga lawan kita gitu. Tapi kalau memang ada orang yang memang di lingkungan kita dan kita tahu orang itu juga tidak berinteraksi dengan orang lain yang nggak jelas dalam tanda petik misalnya, itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dia memang bekerja ya seperti melayani masyarakat, tenaga medis, kemudian juga mungkin bekerja di bank ya misalnya sebagai customer service di bank atau pelayanan-pelayanan lain yang selalu bertemu orang itu memang bisa saja berpotensi untuk beresiko untuk tertular. Oke, baik. Terima kasih Profesor Ari atas pertanyaannya. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya-jawab, saya ingin memberi info untuk hadirin webinar hari ini untuk untuk mengisi kesediaannya, mengisi daftar hadir webinar melalui link yang telah saya taruh di kolom chat. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Pak Aang Hudaya. Ini saya akan meringkas pertanyaannya, ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah, tadi sempat disebutkan dari Anabila Putri Azizah. Saya mau tanya kepada Pak Aang, tadi disebutkan bahwa kita harus memisahkan barang yang perlu dan tidak. Tapi saya sendiri suka mengkoleksi barang apapun sejak kecil, bahkan baju yang sudah tidak muat masih saya simpan. Terus saya orangnya suka mengenang apa yang orang kasih kepada saya, bahkan dokumen atau buku dari SD masih saya simpan. Dan memang itu menumpuk, Pak. Dan gimana caranya supaya saya bisa menghilangkan kebiasaan tersebut? Karena kalau dikasih ke orang lain, suatu saat saya akan memerlukan barang itu dan suka sedih kalau barang tersebut diberikan seorang. Itu ada pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua dari Ibu Niken Pramanik. Halo, selamat
sore Ibu Niken Pramanik. Tadi kita sempat berbincang-bincang sebelum webinar dimulai. Dan ini pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Pak Aang, apakah konsep 5R ini konsep yang dikemukakan oleh Marie Kondo? Boleh langsung dijawab. Silakan Pak Aang Hudaya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila dan Bu Niken. Nah, ini pertanyaan yang sering kali muncul ketika saya mengisi seminar, workshop maupun kelas online-nya Gemarapi ya. Nah, terkait dengan barang kenangan. Nah, ini kadang kita perlu memperjelas definisi barang kenangan ya. Jadi pertama, barang kenangan yang boleh disimpan adalah barang kenangan yang memang memiliki nilai positif bagi kita, bagi orang yang menyimpannya. Ada nilai positif, ada hal positif yang bisa diambil. Yang kedua adalah barang yang kalaupun dia betul-betul punya nilai kenangan positif, kita punya tempat dan siap merawatnya. Jadi kalau tadi disampaikan buku-buku kelas SD, pakaian, punya nilai kenangan, tapi dibiarkan menumpuk. Nah, berarti itu bukan barang kenangan sebetulnya. Bukan barang koleksi. Karena kalau kita lihat para kolektor, mereka itu dengan senang hati merawat setiap hari, dibersihkan, dielap sampai kinclong ya. Karena mereka betul-betul koleksi, betul-betul kolektor gitu ya. Nah, kadang hari ini kita selalu bersembunyi di balik istilah tadi, koleksi. Punya buku banyak di rumah ya, wah disimpan supaya terlihat intelektual gitu ya, bukunya banyak gitu. Nah, terkadang kita harus lihat sebenarnya berapa banyak yang digunakan. Jadi kalau terkait dengan barang, kita kembalikan ke fungsi setiap barang. Ya, ada barang fungsional, ada benda pakai, ada benda hias, ada benda yang bersifat informasi seperti buku, koran, majalah ya. Ada benda yang memang betul-betul tadi ya, benda karena punya nilai kelangkaan, benda yang memang punya nilai kenangan. Kalau hari ini punya barang kenangan tetapi malah menumpuk, nah sebaiknya segera pilah dan singkirkan dan simpan beberapa. Alternatif lain bisa difoto, ya bisa didigitalkan, ya. Nah, kadang kita masih ingat karena barang masih ada. Coba barangnya dihibahkan ke yang lain, kita insya Allah nggak akan ingat lagi. Karena saya sudah berapa kali punya pengalaman, baik saya pribadi maupun teman-teman yang mengikuti workshop di Marapi. Kalau sudah barangnya disingkirkan, kita nggak akan ingat apa-apa. Kita masih ingat karena barangnya masih ada. Dan kalau kehadiran barang tersebut malah membuat kita jadi punya banyak masalah, menimbulkan efek negatif, lebih baik singkirkan. Ya, jadi memang ini perlu keteguhan ya, perlu kesungguhan untuk mendeklateri atau mengurangi barang-barang yang punya nilai kenangan. Lalu yang kedua dari Bu Niken, 5R ini jauh tercetus sebelum Marie Kondo ya, sebelum metode KonMari. 5R di tahun 80-an, kemudian Marie Kondo baru mulai booming di tahun 2012-2013-an ya, belum lama ini. Dan Marie Kondo pun itu mengadopsi dari metodenya Nagisa Sasumi, salah satu pakar berbenah di Jepang. Dan memang Marie Kondo ini cukup booming dan akhirnya beliau yang jauh lebih dikenal. Dan metodenya berbeda ya. 5R ini tujuan awalnya untuk konsep kerapihan kebersihan di skala industri, sedangkan Marie Kondo lebih ke tempat tinggal pribadi seperti itu. Tapi pada dasarnya sama ya, kita ingin agar hidup ini rapi, bersih, tertata, tidak berlebihan, dan seterusnya. Nah, hari ini kalau saya awalnya menggunakan metode KonMari 1 tahun pertama, kemudian di 2018 akhirnya kami memutuskan untuk membuat metode berbenah sendiri yang memang khas, ciri khas orang Indonesia seperti itu. Karena ketika menggunakan metode dari luar itu perlu penyesuaian, perlu melihat juga kebudayaan di daerah kita, dan itulah ya, dengan Gemarapi memang punya kekhasan tersendiri dan lebih mudah diterima oleh masyarakat kita. Baik, demikian Mbak Anissa, semoga bisa menjawab. Nanti mangga kalau ada yang kurang puas, boleh kontak saya langsung, nanti silakan panitia bisa share kontak saya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aang Hudaya atas atas jawabannya. Tadi kita sudah kita sudah misalkan sesi tanya jawab. Terima kasih untuk hadirin yang telah bertanya.
kepada pemateri kita. Dan setelah ini, kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Namun, sebelumnya, saya ingin mengingatkan untuk para hadirin mengisi daftar hadir webinar melalui link yang telah saya taruh di kolom chat. Oke, mungkin ini pertanyaan penutup. Masih ada pertanyaan dari Mbak Aulia Unsera. Dari Mbak Aulia Unsera kepada Profesor Ari Ersyam, Prof, saya mau bertanya, apakah berbahaya, Prof, apakah bahayanya orang yang positif COVID tanpa gejala? Apakah vaksin COVID yang sekarang sedang beredar bisa menghambat penularan corona? Atau dijamin tidak kena corona? Oke, ini tentang vaksin COVID yang telah beredar. Itu silahkan dijawab, Prof. Ari. Putus-putus, bisa diulang lagi nggak, Mbak? Maaf, saya dengarnya putus-putus, bisa diulang lagi. Oh, baik. Sebentar. Oke, sudah terdengar kah, Pak? Iya, silakan. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir nih, Pak, dari Aulia Unsera. Prof, saya ingin bertanya, apakah bahayanya orang yang positif COVID tanpa gejala? Apakah vaksin COVID yang sekarang sedang beredar bisa menghambat penularan corona? Apakah itu menjamin tidak akan kena corona? Mungkin ini pertanyaannya tentang vaksin COVID yang sekarang sedang beredar, Prof. Boleh silahkan dijawab. Jadi, ya terima kasih. Jadi kalau dibilang bahwa dia itu positif tanpa gejala, ya nggak berbahaya, udah pasti kan. Cuman bahayanya adalah kalau dia memang ada positif, ada virus dalam tubuhnya, dia bisa menularkan orang lain. Makanya itulah dari lakukan 3T itu, ya, tracing, tes, ya, kalau dia positif, dia harus dipisahkan orang kepada orang lain karena dia bisa menularkan gitu ya. Itu poin pentingnya di situ ya. Kita bicara soal 3 tracing tadi. Itu aja. Kalau untuk fisiknya ya tanpa gejala. Tapi tetap gini, kadang-kadang ada pasien-pasien tanpa gejala, dia merasa sehat, melakukan aktivitas yang macam-macam gitu. Justru disitulah virusnya jadi malah yang tadinya tubuh udah bisa menguasai virus itu, tapi akhirnya tubuhnya kalah lagi sama virus itu. Jadi prinsipnya sesimpel-simpelnya ketika kita ada tubuh dalam virus kita, udah bed rest aja, istirahat, makan yang banyak, oke, multivitamin, ya insya Allah ini nanti dengan perjalanan waktu virusnya benar-benar habis di dalam tubuh kita. Nah kemudian masalah vaksin, ini sekali lagi kan ini vaksinnya ini masih uji coba dengan teman-teman di jajaran di Bandung. Itu baru Januari selesai. Apakah ini memang efektif? Ya saya bilang tunggu dulu hasilnya, nanti kita lihat apakah nanti ya sekali lagi kita tahu efektivitasnya. Nanti kalau memang ini ternyata efektif, ya tinggal kita lihat lagi efektifnya berapa persen melindunginya, 100% kah, apa 90% kah. Nah tadi itu hal-hal penting nanti yang memang masih tunggu jawabannya. Nah, kalau kan kita tahu juga mestinya sih kalau dilakukan vaksinasi yang baik, misalnya tetap artinya begini, ketika sudah divaksin pun kita tetap mesti gaya hidup kita tuh tetap protokol kesehatan harus dijaga gitu. Karena kita nggak tahu kan bahwa ini kan barang baru nih, istilahnya baru. Lain kalau kita jangankan begitu ya, untuk vaksin hepatitis B saja itu kita harus pertahankan antibodinya itu harus tetap tinggi di atas 1000 misalnya titernya. Ya kalau udah di bawah 100 kita mesti suntik lagi. Misalnya, kalau udah 0 lagi ya mesti suntik 3 kali lagi. Itu sih sesuatu hal yang memang bisa saja terjadi. Jadi kita masih menunggu berapa efektifnya vaksin ini dan berapa lama itu bisa melindungi tubuh kita dari virus tersebut. Oke. Baik, terima kasih Profesor Ari atas jawabannya. Dan sudah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan
Kepada hadirin dari webinar kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan membagikan pengetahuan tentang COVID-19 dari berbagai perspektif. Terima kasih kepada Pak Ari Afsyam, Profesor Ari Afsyam, dan tadi ada Ustadz Kasifir bersama Ustadz Ahmad, juga kepada Bapak Aang Hudaya, trainer dan konsultan 5L. Untuk sesi foto kali ini, saya meminta kesediaan kepada hadirin untuk membuka videonya, jadi nanti fotonya terlihat gitu. Oke, saya akan panggil teman-teman kepada Mbak Aulia Unsera, Mas Rizkika, Mbak Alia, Mbak Arifah Inaya Hansa, Mbak Rita Rosita, Mas Ridwan, Mbak Nabila, lalu Mbak Nurul, Mas Rifki Umar, Mbak Asri, Mbak Ila, Mbak Citra, atau semua hadirin yang masih bersama kami di sini untuk membuka videonya supaya lebih terlihat gitu ya aura-aura habis webinar berbahagia pastinya tahu ilmu-ilmu baru gitu. Aku juga ingin menyapa lagi. Apa kabar semuanya? Masih semangat dong pastinya hari ini. Oke. Untuk yang lain, Mbak Lydia Lisa, Diding Kurdian, Mbak Fadila, Mas Hafiz. Oke. Cukup. Saya akan screenshot dulu ya. Bentar. Oke, saya akan hitung 1, 2, 3. Ya, makasih. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih pembicara dan hadirin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat webinar kali ini kepada hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Ari, wabarakatuh. Pak Aang. Terima kasih banyak. Bu Niken. Moga-moga nanti bisa lagi ya, ini soalnya penting sekali untuk masyarakat gitu. Oh iya, silakan Amin. siap kontak. Prof Ari, terima Ya. kasih Amin. banyak. Insyaallah Bu. Amin. Mari Pak. Pak Ustadz juga, aduh Masya Allah Pak Ustadz. Ya sampai duet ya Bu. Semoga ini ya Pak Ustadz, semoga cepat sehat ya. Amin, amin. 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 Ya kita harus hati-hati semua. Ya. Ya ditutup. Oke, ini saya tutup ya. Terima kasih semuanya.